Ramuan tingkat 3 memang terkenal sulit untuk diramu. Ada 3 alasan utama. Pertama, prosesnya sangat rumit dengan ribuan langkah. Kedua, pengendalian api yang harus terus berubah suhunya. Sedikit kesalahan saja bisa membuat segalanya sia-sia. Dan ketiga, hukum fusi yang sulit dikuasai. Dari sudut pandang ini, seharusnya dibutuhkan setidaknya seorang kultivator tingkat 4 untuk meramu ramuan tingkat 3. Bahkan para raja dan orang-orang suci pun lebih cocok karena kekuatan jiwa mereka jauh lebih kuat, sehingga kemungkinan kegagalan dapat diminimalkan. Namun, dia yang hanya berada di tingkat 7. Tingkat 7 baru saja mulai meninggalkan jiwa, tetapi dia bisa meramu tingkat 3. Seberapa kuat jiwa orang ini sebenarnya? Para alkemis yang memang sudah mengagumi semakin gila, sementara yang lain menatap Ye Yang dengan perasaan campur aduk, seolah hati mereka seperti toples rempah yang tumpah, penuh dengan berbagai rasa. Jika Ye Yang berhasil menciptakan pil tingkat 3, maka dia adalah seorang alkemis sejati tingkat 3. Dan seorang alkemis tingkat 3, dalam beberapa hal memiliki status lebih tinggi dibanding seorang ahli bela diri tingkat 3. Apakah mereka harus mulai memanggilnya senior? Yang mulia? Namun, usianya baru 20 tahun. Mengapa ada monster seperti ini di dunia? Tidak peduli bagaimana mereka merasa, proses alkimia Ye Yang terus berlanjut. Secara teori, dibutuhkan waktu sehari semalam untuk meramu pil tingkat 3. Tidak bisa lebih lama dan tidak bisa lebih singkat. Orang biasa tidak akan sanggup bertahan selama itu, tetapi bagi seorang ahli bela diri, ini berbeda. Saat waktu menunjukkan tengah malam, Ye Yang masih melanjutkan ramuannya. Prosesnya sudah melewati setengah jalan, pintu pil tetap stabil, tanpa tanda-tanda akan meledak. Mungkin belum bisa dikatakan berhasil, tapi harapannya sangat besar. Luar biasa. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 yang mencoba meramu pil tingkat 4 pun memiliki tingkat keberhasilan tak lebih dari 70%. Artinya, dari 10 percobaan, 7 kali akan gagal, dan 1 keberhasilan seringkali hanya karena keberuntungan semata. Tingkat keberhasilan pil tingkat 3 bahkan lebih rendah. Namun, Ye Yang terlihat begitu tenang, begitu mantap. Apa artinya ini? Mungkinkah kekuatannya bukan hanya tingkat 3? Bisa jadi lebih tinggi? Ketika pikiran ini terlintas, jantung semua orang berdebar kencang. Tingkat 2? Itu berarti alkemis tingkat raja. Di Xuanzhou, tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat alkemis suci. Oleh karena itu, seorang alkemis tingkat raja adalah puncak tertinggi dalam dunia alkimia di Xuanzhou. Dan Ye Yang, mungkinkah dia salah satu dari mereka? Semua orang merinding. Sekarang, tidak perlu lagi mempertanyakan asal-usul Ye Yang dari kekuatan tingkat 3. Dengan keahlian alkimianya saja, dia sudah layak menjadi tokoh tertinggi di Xuanzhou. Bahkan keluarga kerajaan pun datang dalam jumlah besar. Para pangeran, termasuk putra mahkota dan pangeran kedua, hadir secara langsung. Mereka semua menatap Ye Yang dengan penuh gairah. Tentu saja, bukan karena mereka tertarik secara pribadi, tetapi karena jika bisa mendapatkan dukungan Ye Yang, maka tahta kerajaan mereka akan hampir terjamin. Bayangkan, jika ada alkemis tingkat 3, atau bahkan tingkat 2, yang mendukung seorang pangeran, kekuatan mana yang bisa menyaingi mereka? Bahkan kekuasaan kerajaan pun bisa dikalahkan. Yang paling bersemangat adalah pangeran ke-9. Dialah yang pertama kali menjalin hubungan baik dengan Ye Yang. Dengan kemenangan Ye Yang atas Han Jiluan, dia sudah mendapatkan keuntungan besar. Sekarang, hatinya dipenuhi kebahagiaan tak terbatas. Tahta, aman. Ketika fajar menyingsing dan sinar matahari pertama masuk ruangan, tak seorang pun memperhatikannya. Semua mata tertuju pada tungku pil. Bahkan mereka yang bukan alkemis bisa melihat dengan jelas bahwa tungku itu kini dipenuhi hukum-hukum yang saling bertautan seperti rantai. Penutup tungku bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang ingin melompat keluar, tetapi tetap tertahan oleh rantai hukum tersebut. Pil akan segera terbentuk. Ramuan di bawah tingkat 3 hanya disebut sebagai elixir. Namun, mulai dari tingkat 3, mereka layak disebut pil spiritual. Mengapa disebut pil spiritual? Karena mereka memiliki sifat seperti makhluk hidup. Hanya dengan melihat pemandangan ini, orang bisa memahami bagaimana hukum dan pil menyatu, seolah memberikan kehidupan kepada pil itu sendiri. Kesuksesan sudah di depan mata. Para alkemis muda yang tak pernah meramu pil tingkat 3 sebelumnya hanya bisa menyaksikan dengan kekaguman. Bagi para alkemis tua, ini adalah momen yang luar biasa. Bahkan jika mereka tak pernah bisa menciptakan pil tingkat 3, hanya dengan menyaksikan prosesnya, mereka merasa hidup mereka sudah tidak sia-sia. Saat itulah, Ye Yang menutup pintu pil. Dalam sekejap, hukum-hukum itu hancur berantakan. Tutup pintu terlempar ke atas dengan kekuatan besar hingga tertancap di atap dan tidak jatuh kembali. Seketika, 4 pil melesat keluar, bergerak dengan kecepatan tinggi seperti makhluk hidup, berusaha melarikan diri dari tempat itu. Para ahli bela diri yang ada di sana langsung bergerak. Pil spiritual tingkat 3. Jika mereka bisa merebut satu dan melarikan diri dari Lexia, lalu menyerahkannya kepada salah satu kekuatan besar, itu akan menjadi prestasi besar. Beberapa orang langsung menyerang, bahkan ada seorang ahli tingkat 6 yang ikut beraksi. Berhasil? Tidak, seseorang sedang mencuri pil. Para pejuang yang melihat kejadian itu terkejut, tetapi banyak yang mulai merasa tergoda. Meskipun para alkemis muda mengira pil itu sudah jadi, para alkemis tua hanya menggelengkan kepala. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau khawatir pil itu akan dicuri. Pil tingkat 3 tidak bisa langsung digunakan. Saat ini, hukum dan pil belum sepenuhnya menyatu. Tanpa melewati tribulasi petir, pil itu tidak akan sempurna. Jika bisa melewati tribulasi, pil akan jadi. Jika gagal, pil akan hancur. Manusia tidak bisa campur tangan, hanya takdir yang menentukan. Dan mereka yang mencuri pil pada saat ini, bukankah mereka takut disambut petir? Para alkemis tua itu menjelaskan, baik untuk mengajari para alkemis muda maupun memperingatkan para pejuang serakah yang tidak tahu apa-apa. Namun, di langit, suara gemuruh mulai terdengar. Para pencuri yang berhasil merebut pil segera berlari keluar ruangan, ingin segera melarikan diri. Mereka berpikir bahwa dengan satu pil tingkat 3, mereka bisa mengamankan masa depan mereka dengan kekuatan besar di luar Daxia. Di tengah ketegangan dan kegembiraan, mereka tak sempat mendengarkan penjelasan para alkemis tua. Lalu, 4 petir menyambar sekaligus, langsung menuju ke 4 pil tersebut. Masalahnya, pil-pil itu kini berada di dalam tubuh para pencuri. Dalam sekejap, tubuh mereka hancur menjadi abu. Namun, pil-pil itu tetap utuh. Tribulasi petir belum selesai. Gelombang kedua pun datang. Para prajurit yang sebelumnya mengikuti kompetisi gemetar ketakutan.
Mereka merasa beruntung tidak menjadi orang yang berhasil merebut pil spiritual tadi. Jika tidak, mereka pasti sudah tamat. Pada gelombang kedua hukuman petir, tiba-tiba sebuah pil spiritual hancur. Semua alkemis yang hadir menghela napas kecewa, hati mereka terasa hancur. Tinggal 3 pil tersisa. Namun, ini adalah sesuatu yang berada di luar kendali manusia. Hukuman langit bukan hanya ujian, tetapi juga tahap akhir dalam menyatukan pil dengan hukum alam. Tanpa proses ini, pil tersebut hanya menjadi zat berbahaya bagi siapapun yang mengonsumsinya. Ye yang juga merasa menyesal. Saat ini, dia sangat miskin, dan memiliki pil spiritual tingkat 3 adalah kekayaan luar biasa. Jika dia bisa membuka dunia miliknya sendiri, dia bisa menyembunyikan pil tersebut dari pengawasan langit. Namun, tanpa baptisan petir, pil itu hanya akan menjadi produk setengah jadi yang tidak memiliki efek apapun. Apakah ada gunanya? Tentu ada. Mata Ye yang tiba-tiba berbinar. Jika dia bisa membuat pil spiritual tingkat 3 atau bahkan tingkat 2 dan menyembunyikannya dari dunia, maka dia bisa memberikannya kepada siapapun yang ingin dia celakai. Pil itu memang asli, tidak ada yang akan mencurigainya. Namun, saat Ye yang membuka isolasi dunianya, langit akan langsung menjatuhkan hukuman petir kepada si pemegang pil tersebut. Bahkan seorang santo pun tidak akan bisa menahan hukuman langit. Betapa mengerikan strategi ini. Dengan cara ini, membunuh seorang santo menjadi lebih mudah, dan bahkan jika mereka tidak mati, mereka pasti akan menderita luka yang sangat parah. Namun, untuk melakukan ini, dia membutuhkan pil spiritual tingkat 3, yang harganya sangat tinggi. Aku harus menyiapkan beberapa sebagai cadangan, pikir Ye Yang. Bang, bang, bang. Gelombang ketiga petir pun datang, tetapi kali ini, ketiga pil spiritual yang tersisa berhasil bertahan. Ye yang tersenyum, membuka dunia miliknya, dan mengulurkan tangan. Kemarilah. Seketika, ketiga pil itu melayang ke arahnya dan jatuh ke telapak tangannya. Para alkemis tua terkejut. Menurut buku alkimia, setelah 3 kali hukuman petir, pil akan selesai, kehilangan vitalitasnya, dan tidak akan bisa bergerak. Namun, ini tidak sesuai dengan teori yang mereka ketahui. Mereka tidak tahu bahwa pil tersebut tidak bergerak dengan sendirinya, tetapi Ye yang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikannya di dalam dunianya sendiri. Para prajurit yang sebelumnya berniat merebut pil, tetapi menurunkannya karena takut pada hukuman langit, ini sangat menyesal. Seandainya mereka tahu pil itu akan selamat, mereka pasti akan mencoba merebutnya. Namun, mereka segera sadar bahwa banyak orang menatap mereka dengan tatapan tajam. Tubuh mereka menegang, dan keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Selesai sudah. Mereka pasti akan diadili dan dihukum nanti. Salam, Master Ye. Para alkemis langsung bersujud, menunjukkan penghormatan mereka kepada Ye Yang. Ilmu tidak mengenal usia, dan orang yang lebih berbakat layak disebut guru. Namun, beberapa pengikut setia berkongsi gemetar ketakutan. Di hadapan kekuatan mutlak, semua tipu daya dan intrik mereka hanyalah lelucon belaka. Seorang alkemis tingkat 3 seperti Ye Yang adalah figur yang dihormati, bahkan bisa disebut sebagai guru suci dalam dunia alkimia. Bahkan jika pavilion obat ini mengusir mereka akan menangis dan memohon untuk tetap tinggal, meskipun tanpa bayaran sekalipun. Salam, Master Ye. Para prajurit juga memberi hormat. Meskipun jalur alkimia dan bela diri berbeda, tetap saja mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada alkemis tingkat 3. Bahkan kaisar sendiri pun akan bersikap sopan kepada seorang alkemis tingkat 3, karena seorang alkemis seperti itu bisa dengan mudah mendukung seorang ahli tingkat 3 hanya dengan memberikan beberapa pil spiritual. Siapa yang bisa menandingi kekuatan seorang ahli tingkat 3 di kerajaan ini? Bahkan sekte terbesar pun tidak akan berani menentang seorang alkemis tingkat 3. Tentu saja, membunuh seorang alkemis tingkat 3 akan lebih mudah, karena mereka biasanya tidak memiliki kekuatan bertarung yang tinggi. Itulah mengapa mereka selalu dilindungi oleh prajurit kuat. Namun, Ye Yang adalah pengecualian. Ye Yang menatap pengikut-pengikut berkongsi dan berkata dengan suara dingin, kalian dipecat. Mulai sekarang, kalian tidak boleh lagi menjadi alkemis di pavilion obat. Wajah mereka langsung pucat. Mereka tahu bahwa setelah dipecat oleh seorang alkemis tingkat 3, tidak ada kekuatan lain yang akan mau menerima mereka. Tidak ada yang mau berurusan dengan musuh seorang alkemis tingkat 3. Masa depan mereka hancur total. Namun, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri mereka sendiri. Ye yang tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Master Ye. Semua orang langsung maju, ingin mendekati alkemis hebat ini. Ye yang hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak mendekat, lalu pergi begitu saja. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Semua orang hanya bisa terpana melihat punggungnya yang semakin menjauh. Beberapa merenung dalam hati, beberapa dipenuhi kekaguman, dan beberapa tampak sangat fanatik. Namun, Ye yang tidak peduli. Dia hanya datang untuk menyelesaikan masalah mogok kerja para alkemis. Sekarang masalah itu telah beres, tidak ada alasan baginya untuk tetap di sana. Mengenai fakta bahwa dia telah mengungkapkan kekuatannya, biarlah. Mengapa dia harus takut? Setelah kembali ke akademi, Ye yang kembali tenggelam dalam latihannya, memperkuat jiwanya, dan memahami lebih dalam tentang hukum alam. Berbeda dengan kekuatan spiritual yang hanya bisa dilatih selama sekitar 1 jam sehari, jiwa bisa diperkuat hingga 12 jam sehari. Itulah rahasia di balik kekuatan jiwa yang besar. Namun, memahami hukum alam bukanlah hal yang mudah. Inilah sebabnya mengapa setelah mencapai peringkat ke-7, kemajuan seorang prajurit akan melambat drastis. Bagi Ye Yang, apakah hukum alam perlu dipahami? Sama sekali tidak. Dia adalah kaisar ke-9. Batasannya bukan hukum alam, melainkan kekuatan spiritualnya sendiri. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa dalam benak Ye Yang, teratai emas dari jalan besar, Great Dao, telah bermekaran, memenuhi lautan jiwanya hingga batas maksimal. Ia harus menembus batas ini agar dapat terus mengembangkan jiwanya. Namun, untuk mencapai peringkat 7, ia harus memenuhi 2 syarat, jiwa dan kekuatan spiritual. Dalam hal jiwa, ia telah mencapai standar, tetapi kekuatan spiritualnya masih kurang, sehingga ia hanya bisa menunggu dengan sabar. Ye Yang pun tak lagi mengejar pertumbuhan jiwanya dan malah mulai merenungkan misteri jalan besar. Ini adalah metode yang dapat meningkatkan kekuatannya tanpa harus meningkatkan levelnya. Suatu hari nanti, ia juga akan mampu membentuk dunianya sendiri. Keesokan harinya, tamu-tamu yang datang ke akademi untuk menemuinya terus berdatangan tanpa henti. Seorang alkemis tingkat 3. Jika seorang alkemis tingkat 3 bersedia membantu, bahkan kekuatan tingkat 4 dapat dilatih. Apalagi, seorang alkemis tingkat 3 bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya.
Namun, Ye yang sangat malas menanggapi mereka. Apakah seorang kaisar peduli dengan popularitas di mata orang lain? Tentu saja tidak. Hanya satu orang yang ia buat pengecualian, yaitu Pangeran ke-9. Sebelumnya, mereka telah sepakat bahwa sang pangeran akan berusaha memenuhi permintaannya, dan sebagai gantinya, Ye yang akan menjadi kartu truf dalam perjuangan sang pangeran berebut tahta. Oleh karena itu, Ye tidak keberatan membiarkan sang pangeran memanfaatkan namanya. Meski begitu, Ye yang hanya mengundangnya untuk minum teh. Bagi Pangeran ke-9, ini sudah merupakan anugerah besar. Orang lain semua ditolak, sementara ia bisa duduk dan minum teh dengan Ye Yan. Setelah keluar dari pertemuan itu, ia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, cukup dengan tersenyum, dan biarkan orang lain mengelak-elak. Seorang tamu di kursi alkemis tingkat 3. Bukankah itu sudah cukup luar biasa? Dalam hatinya, sang pangeran sangat berterima kasih kepada Ye Yang. Ia pun ingin melakukan sesuatu untuknya, seperti menyingkirkan Bukongzi dan keponakannya yang masih membangkang meski telah dijebloskan ke penjara. Mereka tak akan melihat matahari besok. 2 hari kemudian, Ye Yang kembali mengajar. Kali ini, kursi penuh sesak. Bahkan banyak alkemis berpavilion obat bumi datang tanpa malu-malu untuk menyelinap masuk. Bagaimana tidak? Kesempatan mendengarkan kuliah dari seorang alkemis tingkat 3 begitu langka. Bahkan jika harus membayar jutaan keping emas pun, itu sepadan. Namun, saat Ye Yang mulai mengajar, para alkemis ini terkejut. Kenapa tidak membahas cara membuat pil? Mengapa malah mengajarkan seni bela diri? Meski kecewa, tak ada yang berani menolak. Mereka hanya bisa mendengarkan dengan penuh perhatian dan menahan diri. Tak satu pun berani meninggalkan kelas di tengah jalan. Namun, setelah kuliah usai, mereka merasa sangat tersiksa. Seni bela diri? Bah, begitu kasar. Mereka bahkan merasa kesal. Ye yang jelas-jelas adalah seorang grandmaster dalam dunia alkimia, tapi mengapa membuang-buang waktu dengan seni bela diri? Bukankah lebih baik membahas alkimia? Namun, Ye yang tak peduli. Setelah selesai mengajar, ia langsung pergi tanpa basa-basi. Selama lebih dari 10 hari, Ye yang menjalani kehidupan yang tenang. Sesekali ia mengajar, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memahami jalan besar. Ia tahu bahwa peningkatan kekuatan spiritual tidak bisa dipercepat begitu saja, kecuali dengan bantuan formasi pengumpulan energi dan pil khusus. Ia memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai puncak tingkat pertama dalam tahap mengalahkan lautan dewa. Namun, ada satu hal yang membuatnya lega. Dalam tahap ini, kultivasi spiritual bukanlah fokus utama, sehingga jumlah energi yang dibutuhkan untuk setiap tingkatan kecil tetap hampir sama. Artinya, tanpa bantuan harta langit dan bumi, ia masih bisa mempertahankan kecepatan kemajuannya 1 tingkat per bulan. Bagi orang lain, ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Jika seseorang dapat menyelesaikan seluruh kultivasi tingkat 7 dalam waktu kurang dari 1 tahun, itu adalah pencapaian yang mengerikan. Namun, Ye yang masih merasa tidak puas. Ia ingin lebih cepat lagi. Kenapa begitu? Dalam wilayah kecil dinasti Daxia ini saja, ia telah menemukan 2 fisik tingkat pertama dan 1 darah dewa iblis tingkat pertama. Apa artinya ini? Artinya, era keemasan yang penuh dengan para jenius sedang mendekat. Sebagai kaisar ke-9, ia telah menyaksikan 9 kali dunia besar seperti ini muncul. Dan setiap kali dunia besar muncul, hanya ada satu kemungkinan. Gerbang keabadian akan terbuka. Dalam kehidupan ini, ia bersumpah akan menguasai gerbang keabadian dan mewujudkan impian dari 9 kehidupannya. Karena itu, ia harus meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, kembali ke alam kaisar, dan menguasai jalan besar. Dengan begitu, gerbang keabadian tidak akan menjadi sesuatu yang bahkan kaisar pun tak bisa sentuh. Kembali ke alam kaisar tidak tersulit. Namun, menguasai jalan besar, itu adalah wilayah yang belum pernah disentuh oleh kaisar ke-9 sebelumnya. Ye yang tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapainya. Karena itu, semakin cepat ia kembali ke alam kaisar, semakin baik. Pada saat inilah Changkun, kepala Akademi Daxia, akhirnya keluar dari pertapaannya setelah sekian lama. Sayangnya, ia tetap gagal menembus peringkat 4, dan kini tak ada harapan lagi. Ia menghela napas, tetapi tidak terlalu kecewa. Oh, ia telah mencoba puluhan kali sebelumnya. Suhai, apakah ada peristiwa besar yang terjadi belakangan ini? Tanyanya santai. Setiap kali keluar dari pertapaan, ia selalu mengajukan pertanyaan yang sama. Biasanya, jawabannya selalu tidak ada, karena tidak banyak perubahan besar dalam dunia kultivasi dalam waktu singkat. Namun, kali ini, Suhai terdiam sejenak sebelum berkata, "Kepala Akademi, sebaiknya Anda duduk terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan secara perlahan." Changkun memernyit. "Apa? Benarkah ada sesuatu yang penting terjadi?" "Bicaralah," ujarnya, tetap berdiri tegak. Sebagai kepala Akademi Daxia dan kultivator tingkat yang sempurna, tidak ada yang cukup besar hingga memaksanya duduk untuk mendengarnya. Suhai pun mulai menceritakan peristiwa satu persatu. Saat ia mendengar bahwa Ye yang telah menggunakan Likun, Changkun hanya mengangkat alis. Ketika mendengar bahwa Ye yang telah membantai seluruh faksi Tai, ia hanya menggelengkan kepala. Namun, ketika mendengar bahwa Ye yang telah bertarung melawan Ziyuan dan hampir membunuhnya dalam sekali serangan, matanya mulai membesar. Tapi yang membuatnya benar-benar terkejut adalah ketika Suhai berkata, dan dia juga seorang alkemis tingkat 3. "Apa?" Changkun terkejut hingga hampir kehilangan keseimbangan. Seorang alkemis tingkat 3, dan baru berusia 19 tahun? Benar-benar mustahil. Lindanya melangkah dengan anggun mendekati Ye Yan, matanya menggoda, tubuhnya yang mengikat sengaja ditampilkan di hadapannya. "Tuan Muda Yan, Changkun ingin bertemu denganmu," ujarnya dengan suara lembut. Ye yang menghela nafas, matanya menatapnya dengan penuh arti. "Raja Wei sudah tiada, kenapa kau masih seperti ini?" Lindanya tertawa kecil, mendekat hingga mata sangatnya menyentuh wajah Ye Yan. "Karena sekarang aku benar-benar menyukai Tuan Muda Yan. Aku ingin bersamamu setiap saat, tapi kau selalu menolakku. Apa boleh buat? Aku hanya bisa menggoda dan merayumu." "Kau memang terus terang," gumamnya yang sambil menggelengkan kepala. "Biarkan dia masuk." Lindanya mendesah pelan, matanya penuh harap. "Biar dia menunggu sebentar, kita dulu." "Pergi," potongnya yang tegas. Lindanya menghela napas kecewa sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Ye yang menggelengkan kepala, menyadari betapa impulsif tubuh mudanya. Hampir saja ia kehilangan kendali. Tak lama kemudian,
Lin Danyan kembali bersama Chang Kun, kepala akademi Daxian, yang baru keluar dari pertapaannya. Di belakangnya, Su Hai, asisten kepala akademi, mengikuti dengan penuh hormat. Chang Kun tertawa saat melihat Ye Yan. Aku tak menyangka ada orang sehebat ini di akademi kita. Master Yi, aku Chang Kun. Ia menjura dengan sopan, wajahnya penuh senyum ramah. Ye Yan hanya menatapnya sekilas. Sosok Chang Kun tampak berwibawa dengan rambut putih dan aura kuat yang membuat orang lain secara alami tunduk. Tingkat kelima, sempurna. Ye Yan segera memahami kekuatan Chang Kun. Namun, dibandingkan Wang Tong yang mencapai tingkat 5 lebih dari 10 tahun lalu, Chang Kun jelas lebih lemah. Sikap Ye Yan tetap dingin. Semua orang menganggapnya sebagai alkemis tingkat 3, tanpa mengetahui bahwa ia adalah kaisar ke-9. Bahkan seorang kaisar sekalipun tidak pantas mendapatkan perhatian lebih darinya. Chang Kun merasa sedikit tidak nyaman dengan kesombongan Ye Yan, tetapi ia hanya bisa menerima kenyataan. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat 3 berhak bersikap tinggi hati. Setelah beberapa saat berbincang, Chang Kun berpamitan dengan alasan kesibukan. Dalam hati, ia memutuskan untuk lebih sering bersendiri agar tak perlu terlalu banyak berurusan dengan Ye Yan. 2 hari berlalu, tahun baru tiba. Ibu kota dipenuhi kegembiraan. Setelah bekerja keras sepanjang tahun, orang-orang akhirnya bisa menikmati perayaan hingga pesta lampion pada tanggal 15 bulan pertama. Atas permintaan Lin Danyan dan kedua wanita lainnya, Ye Yan akhirnya setuju untuk membawa mereka ke festival lampion. Keberadaannya yang begitu terkenal di ibu kota membuat mereka terhindar dari gangguan perabajingan atau bangsawan dunia. Namun, saat festival hampir berakhir, ketiga wanita itu mulai meragukan daya tarik mereka sendiri karena tak satupun pria berani mengganggu mereka. Tiba-tiba, terdengar teriakan panik. Anakku. Apakah ada yang melihat anakku? Seorang wanita menangis cemas, matanya terus mencari ke segala arah. Ia membawa 2 anak ke festival, tetapi saat ia berbalik untuk membeli permen, mereka menghilang tanpa jejak. Orang-orang berusaha mengamankannya. Mereka meyakinkan bahwa anak-anaknya mungkin hanya tersesat di tengah permainan dan akan ditemukan setelah festival berakhir. Namun, sang ibu tetap menangis putus asa. Lin Danyan segera menoleh pada Ye Yan. Tuan Udayan, tolong bantu dia. Ye Yan mengangguk. Dengan kekuatannya, ia segera membuka dunia pribadinya, mengawasi area seluas 500 han di sekelilingnya. Ia berjalan santai, tetapi pikirannya bekerja cepat, menelusuri setiap sudut ibu kota. Tak butuh waktu lama, ia menemukannya. Namun, wajahnya langsung meras. Di dalam sebuah halaman kumuh, 7 anak kecil terikat tangan dan kaki mereka. Mulut mereka disumpal kain, hanya bisa mengeluarkan suara lirih. Penjahat penculik anak. Ye Yan ingin segera bertindak, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Ia teringat peristiwa serupa di Xixian County, saat ia menemukan jejak senjata penculik yang lebih besar. Sejauh ini, tidak ada kabar dari wan keluarga yang ditugaskan untuk menyelidikinya. Apakah kasus ini berkaitan dengan mereka? Dengan pikiran itu, Ye Yan memilih untuk menunggu. Ia tetap berjalan santai di tengah festival seolah tak terjadi apa-apa. Lin Danyan dan kedua wanita lainnya bingung. Bukankah kita seharusnya mencari anak itu? Kenapa kau malah bersantai? Namun, mereka tetap diam, percaya sepenuhnya pada Ye Yan. Tak lama kemudian, penculik itu menangkap 2 anak lagi. Begitu beraninya mereka. Ini ibu kota, tepat di bawah kekuasaan kaisar, tetapi keamanan begitu buruk. Ye Yan menunggu lebih lama. Ia ingin melihat apakah para penculik ini terhubung dengan jaringan yang lebih besar. Saat festival berakhir, para penculik memasukkan anak-anak ke dalam peti kayu, menyamar sebagai barang dagangan. Mereka kemudian menaikkan peti-peti itu ke dalam kereta dan mulai bergerak perlahan keluar kota. Ayo, kata Ye Yan, berjalan mengikuti mereka. Ketiga wanita itu masih bingung, tetapi tetap mengikuti di belakangnya. Setengah jam kemudian, kereta itu berhenti di halaman rumah kumuh lainnya. Barang-barang diturunkan, anak-anak dibawa masuk, dan kereta pergi meninggalkan tempat itu. Kita masuk, perintah Ye Yan. Alih-alih melompati tembok, mereka berjalan langsung ke dalam. Ajaibnya, 2 penjaga di pintu gerbang sama sekali tidak menyadari kehadiran mereka. Ye yang telah menggunakan kekuatannya untuk membuat dirinya dan ketiga wanita itu tak kasat mata. Lin Danyan terpesona. Kau selalu bisa membuat kejutan. Bicara saja sesukamu, tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali kita berempat, kata Ye yang dengan percaya diri. Bahkan jika ketiga wanita ini menghancurkan dinding rumah ini, ia bisa segera memulihkannya dengan kekuatannya. Aku adalah dunia ini. Aku adalah langit dan bumi. Mengikuti barang dagangan, ada 3 pria berpenampilan lusuh memiliki kotak, menarik anak-anak keluar, lalu mendorong mereka masuk ke dalam rumah. Mereka tidak melepaskan ikatan maupun kain yang menempel mulut anak-anak tersebut. Setelah selesai, mereka menutup pintu rapat-rapat. Banyak sekali anak-anaknya. Lin Danyan dan 2 sahabatnya akhirnya menyadari bahwa Ye yang sudah mengetahui kemana anak-anak yang hilang itu dibawa. Mereka pun telah mengikutinya sepanjang jalan. Mereka tidak menyangka bahwa ini benar-benar ulah para penculik, dan lebih dari 2 anak telah menjadi korban. Perdagangan anak adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Namun, mengapa Ye yang tidak langsung bertindak dan menyelamatkan mereka? Ketiga gadis itu akhirnya menyadari alasannya. Jika Ye yang hanya menyelamatkan beberapa anak atau menangkap beberapa penculik, otak di balik semua ini masih bisa mencari kaki tangan lain dan melanjutkan bisnis kotornya. Untuk mengakhiri kejahatan ini, mereka harus menghancurkan akar permasalahannya. Ye Yan dan yang lainnya duduk dengan santai. Tidak peduli seberapa keras mereka berbicara, tidak akan ada orang lain yang bisa mendengar mereka, kecuali ada seseorang dengan kekuatan inti yang telah mencapai tingkat keempat ke atas. Setengah jam kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang pria bertopeng masuk, hanya memperlihatkan matanya, tanpa menunjukkan bagian wajah lainnya. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan, kemudian menarik kain dari mulut salah satu anak dan memeriksa gusinya. Paman, bisakah aku pulang? Tanya si anak dengan suara gemetar, air mata mengalir di pipinya, penuh ketakutan dan harapan. Tidak bisa, jawab pria bertopeng itu dengan dingin. Sebelum anak itu sempat berkata lebih lanjut, kain kembali dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah memeriksa gusi semua anak, pria itu mengangguk puas. Bagus, semuanya di bawah usia 10 tahun. Dia lalu mengeluarkan beberapa lembar uang perak dan menyerahkannya kepada salah satu penculik. Percepat lagi. Harga bisa kita bicarakan, bisa digandakan. Mata penculik itu berbinar. Jangan khawatir.
Besok aku bisa memberimu 20, tidak, 30 anak. Pria bertopeng itu hanya tersenyum kecil lalu melambaikan tangannya. Aturan lama, muatkan barang ini ke dalam kereta. Baik, si penculik segera mengangguk patuh. Anak-anak itu kembali diangkut, dimasukkan ke dalam kotak kayu, lalu dimuat ke dalam kereta kuda. Pria bertopeng itu sendiri yang mengendarainya. Dengan satu kali cambukan, lak, kereta itu pun melaju perlahan. Ye yang segera mengikutinya, diikuti oleh ketiga gadis tersebut tanpa bertanya lebih lanjut. Saat pintu rumah ditutup, Ye yang berpikir sejenak. Dalam sekejap, 7 penculik di dalam rumah itu mati dengan jantung yang meledak serempak. Mereka hanyalah pion kecil yang bahkan tidak mengetahui siapa penyuh mereka, tidak ada gunanya menginterogasi mereka. Karena itu, mereka tidak layak dibiarkan hidup. Sekarang, saatnya menangkap ikan besar. Kereta kuda berjalan menuju gerbang kota. Apakah anak-anak ini akan dikirim ke kota lain untuk dijual? Namun, ada sesuatu yang janggal. Baru saja, pria bertopeng itu memberikan 4 lembar uang perak, totalnya 900 KL. Itu berarti satu anak dihargai 100 KL, belum termasuk biaya transportasi. Jika harga belinya setinggi itu, berapa harga jualnya nanti? Dan siapa yang akan membeli mereka? Selain itu, anak-anak yang diculik ini beragam, baik laki-laki maupun perempuan, tampan maupun biasa saja. Jelas, ini bukan untuk dijual sebagai budak atau pekerja rumah tangga. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ye yang tidak ingin berspekulasi terlalu banyak. Yang jelas, anak-anak ini tidak bisa melakukan perjalanan jauh dalam kondisi seperti ini. Maka, tujuan mereka pasti tidak jauh dari kota. Yang lebih penting, pasti ada orang dengan tingkat yang lebih tinggi yang menunggu di ujung perjalanan ini. Benar saja, setelah perjalanan selama satu beberapa waktu, kereta itu berhenti di depan sebuah mangga besar dengan tembok setinggi 5 kaki yang tampak mengintimidasi. Pria bertopeng itu menutup pintu dengan pola 3 ketukan panjang dan 2 pendek. Pintu segera terbuka dari dalam, menampilkan seorang pria berwajah biasa yang bahkan tidak melihat pria bertopeng tersebut sebelum membiarkan kereta masuk. Ye Yan dan yang lainnya segera menyelihat masuk sebelum pintu ditutup kembali. Di dalam, pria penjaga itu kembali duduk di kursi dekat pintu, tanpa sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Pria bertopeng itu melepas tubuhnya, memperlihatkan wajah yang juga biasa saja, lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta itu hingga tiba di depan bangunan utama. Dia mulai membongkar kotak-kotak kayu, melepaskan anak-anak yang ada di dalamnya. Anak-anak, apakah kalian lapar? Aku akan meminta seseorang membawakan makanan untuk kalian, katanya, sebelum meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Tangis kesedihan dan ketakutan pun pecah di ruangan itu. Wang Qingxue merasa tidak tega. Haruskah mereka segera menyelamatkan anak-anak ini? Tetapi, bagaimana jika tindakan mereka malah membuat otak di balik ini kabur? Jika mereka tidak bisa bersabar sekarang, lebih banyak anak-anak bisa menjadi korban di masa depan. Kesadaran itu membuatnya menahan diri. Tak lama kemudian, seseorang datang membawa makanan dan air. Anak-anak kembali memohon untuk dilepaskan, tetapi pria itu hanya menatap mereka tanpa bicara. Saat dia membuka mulutnya, terlihat bahwa lidahnya telah dipotong setengah. Dia lalu menunjuk ke telinganya dan menggelengkan kepala. Dia tuli. Sungguh kejam. Lidah pria itu dipotong dan gendang telinganya ditusuk. Jelas, pemilik tempat ini sangat menjunjung tinggi kerahasiaan. Jadi, ini bukan sekadar kasus perdagangan anak biasa. Sekitar 1 jam kemudian, saat fajar mulai menyingsing, pintu kembali terbuka. Kali ini, seorang pria bertopeng logam masuk. Aura dingin dan mengintimidasi terpancar dari tubuhnya. Prajurit tingkat 7. Ye yang mengerti. Mengapa seorang prajurit tingkat 7 terlibat dalam penculikan anak-anak? Jika bukan untuk dijual, lalu untuk apa mereka? Setelah melihat anak-anak itu, dia bertopeng logam memerintahkan agar mereka dimasukkan ke dalam kereta lagi. Kali ini, mereka tidak dikemas sebagai barang dagangan, tetapi tetap diikat agar tidak bisa melarikan diri. Kereta kembali melaju, kali ini menuju daerah pegunungan yang tandus. Setelah setengah jam, jalan setapak semakin sulit dilalui. Saat kereta akhirnya berhenti, pria bertopeng logam memberikan serangkaian peluit pendek. Seketika, lebih dari 10 pria keluar dari dalam hutan lebat, mengambil anak-anak itu, dan membawanya masuk ke dalam gua. Mereka semua adalah prajurit tingkat 9. Pria bertopeng logam mengikuti mereka masuk ke dalam gua. Beberapa detik kemudian, pintu gua ditutup rapat, menghilangkan jejak mereka. Sangat rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Boom! Seketika, obor-obor di dalam gua menyala serempak, menerangi lorong yang sebelumnya gelap gulita. Sekelompok orang berjalan cepat tanpa suara, hanya beberapa mereka yang terdengar di sepanjang lorong sempit itu. Tak satupun dari mereka berbicara, seakan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mereka terus melangkah sejauh 300 meter hingga tiba di sebuah ruang luas yang terbuka. Ternyata, seluruh bagian dalam gunung telah dikosongkan. Di dalamnya, terdapat banyak tungku alkimia yang menyala, dengan para alkemis berlalu lalang, mengenakan pakaian khas mereka. Ini tempat membuat ramuan? Tapi, mengapa mereka harus menculik anak-anak? Kecuali, mata Ye yang tiba-tiba menitik, hawa membunuh menyelimuti sekelilingnya. Bawa mereka untuk dibersihkan dan siapkan untuk alkimia, perintah salah satu alkemis setelah memeriksa anak-anak yang baru tiba. Benar saja. Mereka menculik anak-anak bukan untuk dijual, melainkan untuk dijadikan bahan alkimia. Ye yang merasakan amarah yang membara. Bagaimana bisa ada manusia yang tega melakukan hal seperti ini? Ini bukan hanya kebiadaban, ini iblis dalam wujud manusia. Lin Danyan, Wang Qingxue, dan Siluan yang berdiri di sampingnya juga menampilkan ekspresi kemarahan yang luar biasa. Tak bisa dibiarkan. KMPH. Ye yang tak lagi menyembunyikan keberadaannya. Dengan satu gerakan ringan, ia menyingkirkan perisai tak kasat mata yang selama ini melindunginya. Seketika, dia dan ketiga gadis itu muncul di hadapan semua orang di dalam gua. Kejutan pun terjadi. Para alkemis, termasuk pria bertopeng logam yang bertugas mengawasi anak-anak, terbelalak. Mereka tak percaya ada orang yang bisa menyelinap masuk sejauh ini tanpa terdeteksi. Namun, rasa kaget itu tak berlangsung lama. Pria bertopeng logam dengan cepat mencabut pedangnya yang berlapis petir dan mengayunkannya ke arah Ye Yan. Mati kau, bentaknya, melepaskan serangan yang begitu kuat. Namun, hanya dengan satu guntikan jari, Ye yang menghancurkan serangan petir itu. Lalu, dengan tatapan penuh tekanan, pria bertopeng logam itu langsung terjatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat.
Kopinya pecah berkeping-keping, memperlihatkan wajah pucat tanpa jambu. Melihat ini, para alkemis panik dan berusaha melarikan diri. Sayangnya, mereka tak punya kesempatan. Dengan satu gerakan kecil dari Yan, semua orang di radius 500 kaki langsung berlutut tanpa bisa bergerak. Yan melangkah maju dan menatap pria bertopeng itu. "Siapa kau?" tanyanya. "Liu Changxi," jawab pria itu tanpa bisa menahan diri. "Jabatanmu?" "Wakil Kepala Biro Pertempuran Istana." Lin Danyan, Wang Qingshui, dan Si Yorong langsung tersentak kaget. Biro Pertempuran Istana? Itu berarti pria ini adalah salah satu dari 8 orang kepercayaan Kaisar sendiri. "Siapa yang menyuruhmu membuat ramuan ini?" tanya Ye Yan lagi. "Yang Mulia Kaisar," jawab Liu Changxi tanpa ragu sedikit pun. Ketiga gadis itu menolak. "Kaisar sendiri? Jadi, rumor itu benar," seru Lin Danyan. "Orang bilang Kaisar tergila-gila dengan ramuan panjang umur, sampai menguras kas kerajaan untuk membuatnya. Tapi sekarang dia bahkan memakai anak-anak untuk itu?" Para alkemis berkata bahwa dibutuhkan 999 pasang anak laki-laki dan perempuan untuk membuat pil panjang umur. Satu pil dapat memperpanjang umur setahun. Kaisar telah mengonsumsinya belasan kali dan masih ingin hidup selamanya. Oleh karena itu, kami diperintahkan untuk terus mencari anak-anak baru, lanjut Liu Changxi. "Gila!" Wang Qingshui mengepalkan tangannya. "Iblis!" Si Yorong berteriak marah. Tak bisa dibayangkan, setiap tahun harus ada hampir 1000 anak yang dikorbankan hanya demi memperpanjang umur satu orang. Lin Danyan menatap Ye Yan dengan sungguh-sungguh. "Tuan Yan, aku punya satu permintaan." "Kami juga." Wang Qingshui dan Si Yorong berseru bersamaan. Mereka semua memandang Ye Yan dengan penuh harap. "Bunuh Kaisar itu," kata mereka serempak. Ye Yan tersenyum ringan. "Baik." Dengan satu jentikan jari, semua orang di dalam gua, termasuk Liu Changxi dan para alkemis, tewas seketika. Hanya anak-anak yang diculik yang tersisa. Ye Yan kemudian membuka dunia pribadinya dan mengangkat anak-anak itu ke udara tanpa harus menggendong mereka. Mereka keluar dari gua, kembali ke kota, dan sebelum pergi, Ye Yan memastikan untuk menghapus semua ingatan buruk anak-anak itu. Mereka hanya akan menyambut kegembiraan saat festival Lentera, seolah tak pernah mengalami kejadian mengerikan ini. Setelah memastikan mereka aman, Ye Yan berbalik, menatap istana dengan mata penuh kebencian. "Sekarang, saatnya membunuh Kaisar." "Apakah seorang penguasa dunia juga layak disebut Kaisar?" Ye Yan mengelus. Dahulu, dia telah menguasai Kyushu dan berdiri di puncak dunia persilatan dengan gelar Kaisar Agung. Kini, seorang penguasa kecil dari kekuatan peringkat 4 berani menyebut dirinya Kaisar? Itu hanyalah lelucon besar. Namun, keluarga Xia memiliki seorang ahli peringkat 4 dan juga memegang senjata sihir peringkat 3 yang rusak. Jika ia nekat menerobos masuk ke istana, pasti akan ada ahli peringkat 4 yang menghadangnya. Pada saat itu, kecuali ia menggunakan sumber dayanya. Xia Changyun harus mati. Namun, jika tidak mendesak, dia yang tidak ingin mengorbankan sumber dayanya untuk hal ini. Bagaimanapun, dunia besar telah tiba, dan gerbang keabadian bisa terbuka kapan saja. Begitu gerbang itu terbuka, hanya ada waktu 1 hari untuk masuk. Jika seseorang berhasil melewatinya, gerbang akan tertutup dan tidak akan terbuka lagi selama setidaknya 10.000 tahun. Ia yang tidak ingin terjebak di dunia ini selama ribuan tahun. Maka, ia memutuskan untuk memanggil Pangeran ke-9 terlebih dahulu. "Saudara Ye, kenapa tiba-tiba memanggilku?" Pangeran ke-9 bertanya dengan sopan. Meskipun seorang pangeran, ia tidak menyebut dirinya hamba, tetapi menggunakan "aku", yang menunjukkan niatnya untuk mendekati Ye yang dengan lebih akrab. Ye yang menatapnya tajam. "Seberapa besar keinginanmu menjadi kaisar?" Pangeran ke-9 terkejut sejenak, lalu ragu lagi. Haruskah ia mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya? Namun, setelah beberapa detik, ia mengangguk mantap. "Aku sangat ingin. Sangat ingin. Apakah kau bersedia membayar harga besar, bahkan menanggung aib sepanjang masa?" Ye yang bertanya lagi. "Aib sepanjang masa?" Jantung Pangeran ke-9 berdegup kencang. Apa yang ingin dilakukan Ye Yan? Namun, setelah menarik napas panjang, ia menjawab dengan tegas, "Ya." Ye yang mengangguk. "Aku berencana masuk ke istana dan membunuh Kaisar. Apakah kau yakin bisa menstabilkan keadaan dan mengambil alih kekuasaan?" Boom! Pangeran ke-9 serasa disambut petir, tubuhnya membeku. Seberapa besar pun ia berani bermimpi, tak pernah ia membayangkan bahwa Ye yang ingin membunuh raja. Itu adalah raja. Bagaimanapun keadaannya, Xia Changyun tetaplah raja negeri ini. Jika ia membantu Ye Yan, bukankah itu berarti menanggung dosa yang tak terampuni? Tak heran Ye yang bertanya tentang aib tadi. Ia menarik napas dalam-dalam. "Saudara Ye, mengapa kau tiba-tiba memiliki pikiran seperti ini?" Ye yang tersenyum tipis. "Ayahmu menggunakan anak-anak laki-laki dan perempuan untuk membuat pil keabadian. Satu pil membutuhkan 999 pasang anak. Satu pil hanya bisa memperpanjang hidupnya 1 tahun. Ia telah memakan lebih dari 1000 pil dan masih ingin terus melakukannya agar bisa duduk di tahta selamanya." Wajah Pangeran ke-9 menjadi pucat pasi. Dengan dukungan Ye Yan, ia yakin bisa menjadi pewaris tahta. Namun, jika ayahnya tak pernah mati, bagaimana mungkin ia bisa naik tahta? Apakah Ye yang berbohong padanya? Tidak mungkin. Ye Yan adalah seorang alkemis peringkat 3. Jika ia mau, ia bisa menghancurkan dinasti Baxia hanya dengan beberapa pil peringkat 3. Pasti akan ada ahli peringkat 3 yang bersedia membantunya demi pil semacam itu. Jadi, apa yang dikatakan Ye yang pasti benar. Ayahnya telah membuat pil keabadian, bahkan telah mengonsumsinya lebih dari 10 kali. Berarti, ia masih memiliki sedikitnya 10 tahun kehidupan lagi. Bahkan, jika Xia Changyun terus melanjutkan ini, ia bisa hidup selama ratusan tahun dan tak akan pernah turun tahta. Tidak boleh terjadi. Pangeran ke-9 mengepalkan tangannya erat-erat. Ia bisa menunggu 10 tahun, tapi 100.000 tahun? Ia tidak bisa hidup selama itu. Di hadapan tahta, segalanya bisa dikorbankan. "Saudara Ye, apakah kau punya bukti bahwa ayahku menggunakan anak-anak untuk membuat pil keabadian?" tanyanya dengan suara berat. Bukan karena ia tidak mempercayai Ye Yan, tetapi ia butuh bukti kuat untuk menggulingkan Xia Changyun secara sah tanpa dicap sebagai pembunuh ayah.
Ia yang menyebut lokasi rumah tempat pembuatan pil keabadian dan berkata, bawa orang ke sana. Meskipun semua orang sudah mati, tidak sulit menemukan bukti. Pangeran ke-9 mengambil tegas. Aku akan pergi malam ini. 3 hari, kata Yayan, memberi tenggat waktu. Ia tak tahu ada berapa tempat serupa yang dimiliki Xia Changyun. Jika lebih banyak anak yang terus dikorbankan, ia harus segera bertindak. Baik, aku akan segera berangkat. Pangeran ke-9 tampak mencekam. Meski ada sedikit kebimbangan dalam hatinya, keinginan menjadi kaisar jauh lebih besar. Setelah Pangeran ke-9 pergi, ia yang kembali memperdalam pemahamannya tentang hukum dunia sambil menunggu kepulangannya. 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Hari ini adalah tenggat waktu, tapi Pangeran ke-9 belum juga kembali. Ia yang mengermit. Bahkan jika ia tidak menemukan bukti kuat, seharusnya ia tetap datang dan melaporkan sesuatu. Mengapa ia tiba-tiba menghilang? Awalnya, ia yang berharap Pangeran ke-9 bisa meyakinkan para ketua keluarga kerajaan untuk mengambil sikap netral. Jika ia mendapat dukungan dari dalam istana, maka ia bisa membunuh Xia Changyun tanpa harus mengorbankan sumber dayanya. Namun, Pangeran ke-9 lenyap begitu saja. Tidak peduli apapun yang terjadi, Xia Changyun harus mati. Dulu, para dewa dan iblis memperlakukan manusia seperti makanan dan mainan. Ia yang bangkit dengan amarah, mencapai puncak sebagai kaisar agung, dan membawa cahaya ke dunia. Sekarang, meskipun tubuhnya berbeda, hatinya tetaplah hati seorang kaisar yang berjuang demi keadilan. Siapapun yang membawa malapetaka bagi dunia, entah manusia atau iblis, dewa atau siluman. Jika kau membawa bencana bagi dunia, aku akan membunuhmu. Ia yang berdiri dengan ekspresi tenang. Ia telah membenci tekarnya. Menjaga gerbang keabadian bukan demi dirinya sendiri. Ia sudah pernah menjadi kaisar agung, mencapai puncak dunia. Baginya, menjadi abadi hanyalah selangkah lagi. Ia ingin membuka jalan bagi dunia, agar semua orang yang berusaha memiliki kesempatan mencapai keabadian. Jadi, apa artinya kehilangan sedikit sumber daya? Bahkan jika dalam kehidupan ini ia tak bisa kembali menjadi kaisar agung. Ketidakadilan harus dihancurkan. Hari ini, aku akan bertindak demi rakyat dunia. Meskipun tingkat kultivasi yang saat ini hanya peringkat 7, tetapi keadaan batinnya tetaplah seorang kaisar sejati. Hal ini tidak akan berubah hanya karena perbedaan kekuatan. Sejak pertama kali ia menjadi kaisar di dunia sebelumnya, jiwanya telah terpahat dalam keteguhan dan kekuasaan seorang pemimpin. Namun, tak disangka, di kehidupan ini, ia justru merasakan peningkatan pada keadaannya. Bahkan ia yang sendiri terkejut. Sejak menjadi kaisar pertama kali, 8 kehidupan berikutnya ia tetap menduduki takhta dengan segala persiapan yang telah ia rancang sejak awal. Ia tidak perlu berusaha mendapatkan sumber daya kultivasi, sehingga kondisi mentalnya tidak pernah berkembang lagi. Tetapi kali ini berbeda. Ia memulai segalanya dari nol, menghadapi berbagai rintangan, namun tetap setia pada prinsipnya. Ini membuat hatinya semakin kokoh. Ia yang tertawa lepas. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Saat hendak meninggalkan kediamannya, ia tiba-tiba menyadari ada pasukan yang diam-diam maupun tempat tinggalnya. Biasanya, ia hanya menggunakan inderanya untuk mengawasi halaman sendiri agar tidak perlu melihat hal-hal yang tidak ingin dilihat. Namun, kali ini, ia tidak menyangka ada penyergapan. Pasukan pengawal kerajaan. Apakah Pangeran ke-9 mengkhianatinya? Tidak mungkin. Keinginan pangeran itu untuk menjadi kaisar terlalu kuat, dan ia bahkan rela menyingkirkan ayahnya demi ambisi tersebut. Jika begitu, pasti sesuatu telah terjadi pada sang pangeran. Para pengawal kerajaan itu membawa busur silam, dengan anak panah hitam yang dipenuhi pola rumit yang tampak berkilauan di bawah cahaya. Itu adalah pola pembunuh dewa. Pola ini mengandung kekuatan hukum dunia, meningkatkan daya serang senjata secara drastis. Dan yang menciptakan pola ini bukan lain adalah dirinya sendiri. Dahulu, saat masih menjadi raja dan manusia terkuat di dunia, ia menciptakan pola pembunuh dewa untuk melawan para dewa dan iblis. Namun, setelah mencapai puncak kekuasaan, ia tidak lagi membutuhkan pola ini. Sekarang, melihat pola ini digunakan untuk membunuhnya, ia hanya bisa tersenyum sinis. Menariknya, pola-pola pada panah ini tidak sempurna. Meski tetap berbahaya bagi seorang kultivator peringkat 6, itu bukanlah ancaman besar baginya. Jadi, mereka hanya menganggapnya sebagai ancaman peringkat 6. Bahkan mereka tidak mengirimkan ahli dari Zhong Renshang untuk menghadapinya. Betapa meremehkan dirinya. Ia yang tertawa kecil, lalu dengan satu gerakan ringan, ia menarik seseorang dari dapur ke dalam pelukannya. Putri itu terkejut sesaat, lalu tersenyum menggoda. Tuan Budayan, akhirnya kau mau menerima budakmu, katanya penuh kegembiraan. Ia yang hanya menghela napas dalam hati. Xia Yuanhe pasti telah ketahuan oleh Xia Changyun. Sekarang kita dikepung oleh pasukan pengawal kerajaan. Mata sang putri berbinar penuh semangat. Menarik. Tuan Budayan, ayo kita kabur ke ujung dunia. Tentu saja Ye yang tidak setuju. Jika ia lari sekarang, Xia Changyun akan menganggapnya sebagai ancaman yang bisa kembali kapan saja. Oleh karena itu, hanya ada satu pilihan, Xia Changyun harus mati. Tanpa ragu, Ye yang membawa sang putri keluar ke halaman. Di sekelilingnya, para prajurit pengawal kerajaan berdiri di atas tembok dengan busur silam mereka siap menembak. Tiba-tiba, pintu halaman terbuka dengan kasar. Seorang jenderal masuk dengan langkah tegap. Dia adalah Bai Yu, wakil komandan pasukan pengawal kerajaan, seorang kultivator peringkat 6. Tatapannya penuh penghinaan saat melihat Ye Yan, tetapi begitu matanya jatuh pada sang putri, wajahnya seketika berubah menjadi penuh hasrat. Namun, ia segera menenangkan diri dan berkata dengan suara lantang, Ye yang bersekongkol dengan Pangeran ke-9 untuk memberontak. Atas perintah suci yang mulia, aku diperintahkan untuk membunuh pemberontak. Siapapun yang berani menghalangi, akan dibunuh. Di sekeliling mereka, para mahasiswa yang tinggal di lingkungan itu berkumpul, mendengarkan tuduhan itu dengan ekspresi terkejut. Ye Yan ingin memberontak? Tidak masuk akal. Ia adalah seorang alkemis peringkat 3 yang bahkan lebih berharga daripada seorang kultivator peringkat 4. Jika ia menginginkan tahta, Xia Changyun seharusnya memberikannya dengan sukarela. Bai Yu jelas hanya mencari alasan. Ia tahu bahwa jika tuduhan ini diterima, siapapun yang membantu Ye Yan akan dianggap pengkhianat dan dihukum mati. Dengan begitu, tidak ada yang berani bertindak. Tatapannya kembali tertuju pada Ye Yan. Kau mungkin seorang alkemis hebat, tetapi kau telah mencampuri urusan kerajaan dan membantu Pangeran ke-9 memberontak. Sekarang kau harus menanggung akibatnya.
Ada kata-kata terakhir? Ye Yan hanya menggeleng pelan. Ini seharusnya menjadi kata-kata terakhirnya. Bai Yu mendengus. Serang. Puluhan busur silang dilepaskan bersamaan. Namun, anehnya, tidak satupun anak panah muncul dari tempatnya. Seluruh pasukan pengawal kerajaan tampak kebingungan. Bai Yu terkejut. Apa yang terjadi? Percuma saja menggunakan benda ini jika ingin membunuhku. Ye Yan menggelengkan kepala. Dalam sekejap, semua busur di tangan para prajurit kekaisaran terlepas begitu saja. Namun, anehnya, mereka tidak jatuh ke tanah melainkan melayang di udara, seakan dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Para penjaga langsung dilanda ketakutan, menjerit seperti melihat hantu. Bai Yu, sang wakil komandan prajurit kekaisaran, tidak sekaget itu. Setelah mencapai peringkat 6, kesadaran seorang pejuang memang sangat kuat, dan mengendalikan benda dari kejauhan bukanlah hal yang mustahil. Namun, jumlah yang dikendalikannya yang ini terlalu banyak, bahkan dirinya pun tidak mampu melakukan hal yang sama. Tapi, kenapa busur itu tidak bisa menembak? Anak panah pembunuh dewa ini seharusnya bisa membunuh siapapun yang berada di peringkat 6, tak peduli pemula ataupun yang telah mencapai puncaknya. Senjata ini adalah kartu truf keluarga Xia yang hanya bisa dipakai oleh prajurit kekaisaran. Para pejuang peringkat 5 dan 4 tentu saja memiliki lawan tersendiri di dalam istana, jadi mereka tak perlu ikut campur dalam urusan ini. Namun sekarang, senjata pamungkas ini malah tak berguna. Ye Yan tersenyum, dan lebih dari 100 anak panah ini mengarah pada Bai Yu. Bai Yu terkejut. Dia memang seorang pejuang tingkat 6, bahkan telah mencapai puncaknya di ranah pembangsa sipil. Hanya tinggal satu langkah lagi menuju tingkat 5, yang akan berpanjang usianya hingga ratusan tahun. Tapi bahkan seorang pejuang Dao pun harus berhati-hati dengan senjata pembunuh dewa ini. Dalam jumlah banyak, bahkan mereka bisa terbunuh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ye Yan, kau masih berani melawan? Serunya marah. Ye Yan tak ingin membuang waktu. Dalam sekejap, lebih dari 100 anak panah muncul dengan kecepatan tinggi. Pola pembunuh dewa langsung aktif, memanggil hukum langit dan bumi, lalu berubah menjadi cahaya yang melesat menuju Bai Yu. Tak peduli seberapa kuat Bai Yu, di hadapan kekuatan hukum, hanya ada satu kata, mati. Tubuh Bai Yu dipenuhi lubang akibat hujan tanah itu. Dia bahkan tidak sempat mengaktifkan teknik penghancuran pilnya, sebuah jurus pamungkas tingkat 6 yang dapat menghasilkan ledakan setara serangan penuh pejuang tingkat 5. Ye Yan melirik ke sekeliling. Lebih dari 100 busur ini mengambang di udara, sementara para penjaga satu persatu tumbang dengan kepala yang ditembus panah. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan pangeran ke-9, tapi jelas dia tak bisa menyelesaikan masalahnya di dalam istana. Tapi itu bukan urusanku. Hari ini, aku adalah pedang keadilan yang akan membasmi kejahatan. Ye Yan menggendong lindanya, yang tampak semakin terpikat padanya. Ia begitu terpesona dengan keberanian dan ketegasan Ye Yan. Baginya, mengikuti pria ini bahkan ke neraka sekalipun bukanlah masalah. Ye Yan pun melangkah menuju istana. Dia kabur. Membunuh begitu banyak prajurit kekaisaran, pasti dia melarikan diri. Apa kau gila? Dia seorang alkemis peringkat 3. Bahkan yang mulia harus bersikap hormat padanya. Untuk apa dia lari? Tunggu dulu, dia pergi ke arah mana? Istana kekaisaran. Langit. Semua orang langsung gemetar dan merasa ngeri. Ye Yan, mau membunuh raja? Kabar ini menyebar dengan cepat, menyebabkan kehebohan di seluruh ibu kota. Namun, tak ada yang lebih cepat daripada langkah Ye Yan. Ia sudah tiba di gerbang istana dengan lindangnya dalam pelukannya. Dengan pakaian hijau yang berkibar di kulit angin, ia tampak begitu tenang dan unggul. Sementara itu, wanita dalam pelukannya adalah sosok kecantikan tiada tara. Jika bukan karena situasinya, mereka tampak seperti sepasang kekasih dalam lukisan kuno. Para penjaga yang berjaga di gerbang istana pun langsung siaga. Berhenti, pria salah satu dari mereka sambil menghunus pedang. Namun, dia yang tak menggubrisnya dan terus melangkah maju. Lindangnya semakin erat memeluknya. Aura Ye Yan yang begitu kuat membuatnya semakin tenggelam dalam pesonanya. Sungguh kurang ajar. Para prajurit kekaisaran langsung menyerang. Bang! 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 Tanpa perlu Ye yang bergerak, semua penjaga yang mendekatinya langsung roboh dengan kepala tertembus panah. Di dalam dunia ini, akulah hukum tertinggi. Ye yang tiba di gerbang istana. Gerbang besi setinggi 5 meter itu begitu kokoh, terbuat dari logam terbaik. Biasanya, 10 orang diperlukan untuk membukanya. Tapi bagi Ye Yan, ini bukanlah hal aneh. Dengan satu pukulan, gerbang itu terlempar jauh. Salah satu menancap di tanah, sementara yang lainnya menghancurkan bangunan di belakangnya. Xia Changyun, aku datang untuk membunuhmu, ujar Ye Yan, suaranya tenang namun menggema ke seluruh penjuru istana. Seluruh ibu kota pun terkejut. Seseorang berani mengancam nyawa raja? Ini bencana. Dalam sekejap, pasukan istana bergerak. Gudang senjata dibuka, dan senjata dengan pola pembunuh dewa dibagikan. Puluhan ribu prajurit ini mengepung Ye Yan dari segala penjuru. Siapa yang berani membuat keributan di istana? Fei Xinchang, komandan prajurit kekaisaran, melangkah maju. Dengan baju zirabrat dan tingkat kekuatan tingkat 5, dialah pilar pertahanan istana. Melihat Ye Yan, matanya langsung menyipit. Orang ini masih hidup. Matanya tertuju pada lebih dari 100 busur pembunuh dewa yang mengambang di udara. Bai Yu, si bodoh, tidak hanya gagal membunuh Ye Yan, tapi malah membuat senjata berharga ini jatuh ke tangannya. Namun, meskipun Ye yang kuat, dia hanya memiliki kekuatan bertarung setingkat peringkat 6. Keahlian alkemis peringkat 3 memang menakutkan, tapi itu tak bisa digunakan untuk bertarung. Berani menerobos istana? Tak peduli siapa kau, hukum tetaplah hukum. Fei Xinchang melambaikan tangannya, dan ribuan prajurit menyerbu seperti ombak gelap yang menelan segalanya. Sebagian besar pasukan pengawal kerajaan memiliki kekuatan tingkat 9 yang diperoleh, sementara beberapa kaptennya telah mencapai tingkat bawaan. Secara individu, kekuatan mereka mungkin tidak berarti banyak, tetapi mereka semua dipersenjatai dengan senjata berukir pola pembunuh dewa, yang membuat situasi menjadi berbeda. Setiap orang dari mereka dapat melancarkan serangan dahsyat yang mampu membunuh lawan tingkat 6, meskipun hanya bisa digunakan sekali. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, mereka sudah lebih dulu tewas dengan kepala tertembus peluru. Senjata pembunuh dewa yang mereka genggam melayang ke udara, berubah menjadi senjata milik Ye Yan.
Dalam radius 500 kaki, siapapun yang berada di bawah tingkat 6 akan langsung terbunuh dalam sekejap. Fei Xingqiang terkejut. Baru saat itu ia menyadari bahwa bukan Bai Yu yang bodoh, melainkan dirinya yang telah meremehkannya yang terlalu jauh. Siapa yang mengira bahwa senjata yang mereka gunakan untuk menyerang lawan justru akan menjadi senjata lawan untuk menyerang balik mereka sendiri? Jangan mendekat lagi, serunya panik. Namun, pengawal kerajaan terus berjatuhan satu persatu, kepala mereka ditembus dengan tepat, sementara senjata pembunuh dewa di tangan mereka semakin banyak yang mengambang di belakang Lian. Kini, lebih dari 1000 senjata dengan pola pembunuh dewa melayang di sekeliling Lian, menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan. Fei Xingqiang tahu bahwa dirinya tak akan mampu menghadapi serangan ini secara langsung. Bahkan seorang petarung tingkat 5 sepertinya pun tidak akan sanggup bertahan menghadapi ribuan senjata mematikan ini. Ye yang hanya seorang diri, bersama Lin Danyan, tetapi ia berhasil membuat puluhan ribu pengawal kerajaan gemetar ketakutan. Di kejauhan, beberapa tokoh kuat yang mendengar kejadian itu datang dan menyaksikan pemandangan yang membuat hati mereka berdebar. Siapa yang berani mengamuk di dalam istana kerajaan? Bahkan seorang petarung tingkat 4 pun tidak akan berani, karena mereka bisa dibantai oleh senjata sihir tingkat 3 yang dimiliki oleh para petarung dari Zhongran dan Shah. Namun, Ye yang melakukannya seorang diri. Keberanian semacam ini membuat semua orang hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Fei Xingqiang melihat sekelilingnya dan berseru, "Semua yang ada di sini, tolong bantu aku membunuh orang gila ini." Para petarung yang hadir hanya tertawa. Bukan hanya karena mereka semua hanyalah tingkat 5, yang masih berisiko terbunuh oleh senjata pembunuh dewa, tetapi juga karena mereka tidak memiliki alasan untuk membantu Xie Huaye. Lagi pula, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya tanpa keuntungan yang jelas? Lebih jauh lagi, Ye yang bukanlah orang biasa. Ia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki seorang pelindung dari kekuatan besar. Bahkan kaisar sendiri harus menghormatinya. Mereka tidak tahu mengapa Ye yang berbalik melawan kerajaan, tetapi siapa yang berani ikut campur dalam masalah sebesar ini? Tidak ada yang menjawab seruan Fei Xingqiang, membuatnya merasa dipermalukan. Sementara itu, Ye yang terus melangkah maju dengan santai. Fei Xingqiang menghadapi dilema besar. Jika ia tidak menghentikan Ye Yang, itu adalah kelalaian dalam tugasnya, hukuman mati pasti menunggunya. Namun, jika ia mencoba menghentikan Ye Yang, ia mungkin akan langsung tewas di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seandainya ia tahu dari awal, ia tidak akan pernah membagikan senjata pembunuh dewa kepada para pengawal. Tetapi Ye Yang semakin dekat, dan ia harus membuat keputusan. Semua orang mundur, serunya. Pengawal kerajaan segera mundur, menyisakan Fei Xingqiang sendirian di depan. Ia berpikir bahwa dengan kekuatannya sebagai petarung tingkat 5, ia masih bisa menghindari atau menangkis sebagian besar serangan senjata pembunuh dewa, karena mereka hanya mampu mengeluarkan serangan tingkat 6. Namun, Ye Yang hanya tersenyum. Senjata-senjata di udara bergerak serentak dan meluncur ke arah Fei Xingqiang. Dalam sekejap, kilauan tajam memenuhi langit. Fei Xingqiang berusaha menghindar dengan sekuat tenaga, tetapi mustahil untuk menghindari semuanya. Dentuman keras bergema saat ia menangkis beberapa serangan, namun tetap saja, beberapa serangan berhasil mengenainya. Dalam sekejap, tubuhnya penuh luka. Namun, setelah satu putaran serangan, sebagian besar senjata sudah kehabisan kekuatan. Fei Xingqiang merasa percaya diri, meskipun ia terluka, ia masih memiliki sekitar 80% kekuatannya. Hanya tingkat 7, ejeknya dengan sinis. Ye yang tetap tak terpengaruh dan terus berjalan maju. Merasa diremehkan, Fei Xingqiang marah dan menyerang. Namun, sebelum serangannya mulai, rentetan anak panah meluncur ke arahnya. Kali ini, panah-panah itu seakan memiliki kesadaran sendiri, atau lebih tepatnya, mereka bisa memprediksi gerakannya. Setiap kali ia mencoba menghindar, anak panah sudah menunggunya di sana. Ia terpaksa mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan, tetapi serangan itu terlalu banyak. Darah menyembur dari tubuhnya. Lubang-lubang menganga muncul di seluruh tubuhnya. Fei Xingqiang terhuyung dan menatap Ye Yang dengan ekspresi tak percaya sebelum akhirnya tubuhnya roboh ke tanah, tak bernyawa. Para petarung yang menyaksikan adegan ini menggelengkan kepala. Fei Xingqiang, seorang petarung tingkat 5, bahkan tidak bisa memberikan satu serangan pun kepada Ye Yang sebelum mati. Namun, sekarang hanya ada satu penghalang yang tersisa bagi Ye Yang, para petarung kuat dari Zhongran dan Shah. Pada saat itu, suara serak terdengar. "Kau terlalu sombong." Dari udara, muncul seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan pakaian mewah dan memiliki aura luar biasa. "Xie Huaye," seseorang berseru. Petarung tingkat 5. Dia pasti sudah berusia lebih dari 200 tahun. Aku kira dia sudah mati, ternyata masih hidup. Semua orang yang hadir segera mengenali lelaki tua itu. Mengapa Xie Huaye baru muncul sekarang? Jelas, ia menunggu Ye yang menghabiskan semua senjata pembunuh dewa yang ada. Sekarang, meskipun Ye yang sehebat apapun, ia hanya memiliki kekuatan tingkat 6, yang artinya Xie Huaye bisa membunuhnya dalam sekejap. Mengorbankan Fei Xingqiang bukanlah masalah besar. Sebagai anjing Xie family, ia harus siap mati untuk tuannya. "Kau bisa mati sekarang," kata Xie Huaye dengan nada datar, tetapi penuh dengan niat membunuh. Saat Ye yang memikirkannya, busur kemarahan matahari sudah melayang ke udara. Tali busurnya meregang dengan sendirinya, menciptakan panah cahaya emas dari ketiadaan. Senjata sihir tingkat 3. Tentu saja, roh artefak busur kemarahan matahari masih jauh dari pemulihan penuh. Saat ini, ia hanya mampu melepaskan satu serangan setingkat peringkat 4. Namun, apakah serangan peringkat 4 tidak cukup untuk membunuh seorang peringkat 5? Tidak. Xie Huaye berseru, mencoba menghindar secepat mungkin. Namun,
Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dalam satu tembakan, panah emas melesat dan langsung menembus tubuhnya. Tuan, Xiao Gonggong sudah tidak sanggup lagi, seru roh artefak busur kemarahan matahari. Dengan satu serangan, seluruh energinya terkuras habis. Untungnya, ia telah menyerap aura asal Ye Yan, mempercepat kebangkitan kesadarannya. Dalam 1 atau 2 tahun, ia mungkin akan menjadi makhluk hidup sepenuhnya. Setelah mengalami satu kali bencana besar, ia akan berkembang menjadi keberadaan langka yang mengikuti jalan pembuktian Dao melalui bentuk artefak. Ye Yan meraih busur kemarahan matahari dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Kini, ia harus menggunakan kekuatan asalnya. Mengapa harus sejauh ini? Sebuah suara tua bergema, disertai kemunculan seorang lelaki tua yang melayang bagaikan terbawa angin. Wajahnya dipenuhi kerutan dan bintik usia, namun rambutnya masih hitam legam, dengan rona merah bersinar di kulitnya. Xia Chengchao. Peringkat 4. Keluarga Xia memiliki 2 ahli peringkat 4. Xia Chengchao dari tahap ke-3 tubuh dewa, dan Xia Xiayan dari tahap ke-8 tubuh dewa. Jika senjata sihir peringkat 3 tidak ada di tangannya, berarti berada di tangan Xia Xiayan. Namun, untuk membunuh seorang yang hanya memiliki kekuatan peringkat 6, apakah ahli peringkat 4 memerlukan senjata peringkat 3? Xia Chengchao sudah hampir 500 tahun, umurnya seharusnya terbatas. Namun, mengapa ia tampak begitu bugar? Kerumunan mulai berbisik, bingung melihat kondisi Xia Chengchao yang tampak lebih segar daripada yang seharusnya. Xia Chengchao menatap Ye Yan dan menggelengkan kepala. Tak seorang pun bisa menginjak kepala keluarga Xia. Jika ada yang mencobanya, hanya ada satu jalan, kematian. Apa kata-kata terakhirmu? Ia bertanya santai sambil melangkah maju. Boom! Satu langkahnya bagaikan dunia yang runtuh, menekan semua orang hingga merasa mual dan ingin muntah darah. Begitulah kekuatan seorang ahli peringkat 4. Bahkan ahli peringkat 5 harus menundukkan kepala hanya karena keberadaannya. Namun, tekanan semacam ini sama sekali tidak berpengaruh pada Ye Yan. Apakah ada keberadaan di dunia ini yang lebih agung dibanding seorang kaisar agung? Ye Yan menatap Xia Chengchao dan melihat bahwa keberuntungannya didominasi oleh warna emas, membentuk lapisan pelindung seperti payung. Namun, ada juga aura hitam yang melingkari tubuhnya, menyerupai ular berbisa. Ye Yan mendengus dan berkata, jadi begitu rupanya. Xia Yuanhe mendatangimu, meminta agar kau menurunkan raja dan mengangkat kaisar baru. Namun, kau malah membocorkan informasi ini kepada Xia Changhe. Rupanya, kau juga telah meminum ramuan keabadian. Tak heran Xia Changyun bisa membuat ramuan dengan mengorbankan anak-anak di bawah hidungmu, sementara kau membiarkannya tanpa peduli pada kemarahan rakyat. Rupanya kau sudah dibutakan oleh nafsu akan keabadian. Ye yang tiba-tiba tersadar. Seharusnya Pangeran ke-9 sangat berhati-hati, jadi bagaimana mungkin Xia Changyun bisa menemukannya? Jawabannya, pihak istana leluhurlah yang mengkhianati. Seharusnya mereka bertugas mengawasi kaisar, namun kini justru terseret dalam arus kejahatan Xia Changyun. Kerumunan mulai memahami, meskipun sulit dipercaya. Anak-anak, ramuan keabadian? Apakah benar keluarga Xia akan menghancurkan negaranya sendiri demi keabadian? Namun, dibandingkan keabadian, apakah segalanya tidak bisa dikorbankan? Tentu saja bisa. Wajah Xia Chengchao berubah drastis. Bagaimana mungkin Ye yang bisa melihat semuanya dengan jelas? Namun, ia tak bisa mengakui ini di depan umum. Ia hanya tertawa sinis. Jangan memfitnah. Kau yang membunuh ayah Yuanhe, tetapi masih mencoba memutarbalikkan keadaan? HMPH. Aku tidak bisa membiarkan sampah sepertimu hidup lebih lama. Langkahnya tiba-tiba dipercepat, berusaha membungkam Ye yang sebelum ia mengungkap lebih banyak rahasia. Ye yang menjadi serius. Kini, ia harus menggunakan kekuatan asal. Hari ini, kau harus mati. Berhenti. Sebuah suara lembut terdengar, jernih bagaikan mata air, namun penuh kekuatan yang membuat semua orang tak sadar ingin menurutinya. Sebuah bayangan hitam melintas di langit. Semua orang menengadah dan terdiam. Di langit, sebuah pesawat kecil berbentuk sutra melayang. Seluruhnya tampak seperti giok transparan. Di atasnya berdiri seorang wanita muda dengan pakaian putih yang berkibar seperti peri. Saat melihat wajahnya, semua orang terpaku dalam kebingungan. Di bawah langit ini, ada wanita secantik ini?
Bahkan Lin Danyan yang terkenal cantik harus mengakui bahwa jika hanya menilai dari kecantikan, ia harus mengalah. Wanita itu tidak mengenakan perhiasan kecuali ikat kepala putih sederhana. Namun, semua orang sepakat, tak ada aksesori yang layak menghiasi kecantikannya. Apapun yang dikenakannya justru akan mengurangi pesonanya. Bagaikan peri dari lembah sunyi, kecantikannya tak terlukiskan. Putri kerajaan bisa membuat orang berpikir tentang kenikmatan duniawi, tetapi wanita ini, ia seperti dewi yang hanya bisa dikagumi, tak berani dinodai. Instrumen terbang. Xia Shengchao berseru kaget. Matanya yang tua dipenuhi ketakutan. Beberapa artefak khusus memang tidak memiliki kemampuan ofensif. Misalnya, cermin keluarga Xia yang meskipun setingkat peringkat 3, hanya bisa melihat esensi seseorang. Namun, artefak semacam ini biasanya memiliki peringkat yang sangat tinggi, terutama instrumen terbang. Peringkat 2, atau bahkan peringkat raja, dewa. Di kerajaan kecil seperti Daxia, bagaimana mungkin ada senjata peringkat raja? Wanita berbaju putih itu turun perlahan. Matanya menyapu sekeliling sebelum berhenti pada Yeyan. Namun, saat melihatnya memeluk seorang wanita lain di depan umum, alisnya berkerut, menunjukkan rasa jijik yang jelas. "Kau memiliki sesuatu milik guruku," katanya dengan suara tenang. Yeyan tertegun sejenak sebelum menyadari sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu, pemberian dari peramal. Di dalamnya ada sepotong kain dalam, meskipun mutiara 10.000 tahunnya telah diambil dan dimurnikannya. Mata wanita berbaju putih itu berbinar. "Berikan padaku." "Kenapa?" Yeyan bertanya ringan. Wanita itu menekan amarahnya dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang dihormati oleh guruku. Jika kau memberikannya padaku, aku akan membantumu. Misalnya membunuh orang tua ini?" Yeyan tertawa. "Ya," jawabnya santai, seolah Xia Shengchao bukanlah ahli peringkat 4, melainkan hanya semut kecil. "Baiklah." Yeyan melemparkan kotak kayu itu kepadanya. Wanita itu terkejut. "Kau tidak takut aku akan pergi begitu saja setelah mengambilnya?" Yeyan hanya tersenyum. Siapa yang bisa menipu seorang kaisar agung? "Gadis kecil, betapa besar nada bicaramu." Xia Shengchao tak tahan untuk menyela. "Memang, kau memiliki alat terbang, yang berarti latar belakangmu luar biasa. Tetapi ketahuilah bahwa keluarga Xia berada di bawah naungan kekuatan tingkat 3, Sekte Jiwan. Dan di atas Sekte Jiwan, ada kekuatan tingkat 2, Istana Naga Hitam. Di dunia Kyushu, kekuatan terbagi dalam tingkatan yang jelas. Xia dinasti memang memimpin wilayahnya, tetapi masih tunduk pada Sekte Jiwan, yang membawahi ratusan kekuatan tingkat 4 serupa. Di atas Sekte Jiwan, ada Istana Naga Hitam yang mengawasi belasan kekuatan seperti Jiwan. Bahkan, di atas Istana Naga Hitam, masih ada kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu Sekte Bipolar yang merupakan kekuatan tingkat 1. Dalam dunia ini, yang lemah harus bergantung pada yang kuat. Jika Xia dinasti berani menyatakan diri independen dan menolak tunduk pada Sekte Jiwan, maka para ahli dari Jiwan akan datang untuk membantai mereka dan menggantikan dengan penguasa yang lebih patuh. Namun, jika ada kekuatan tingkat 3 yang mencoba menimba Xia dinasti, Sekte Jiwan pasti akan turun tangan. Bagaimana mungkin mereka membiarkan adik kecilnya diinjak-injak? Jika Jiwan gagal melindungi Xia dinasti, maka Xia dinasti bisa saja beralih kesetiaan kepada kekuatan yang lebih besar. Sama halnya, jika kekuatan tingkat 2 mencoba mengganggu Jiwan, Istana Naga Hitam akan bergerak. Demikian pula, jika Istana Naga Hitam menghadapi ancaman, Sekte Bipolar akan turun tangan. Dengan struktur ini, memang ada keterbatasan kebebasan, tetapi sebagai gantinya, perlindungan dari yang lebih kuat pun terjamin. Namun, dalam konflik di antara kekuatan dengan tingkatan yang sama, pihak yang lebih tinggi tidak akan ikut campur. Itu adalah aturan yang diakui di seluruh Kyushu. Oleh karena itu, meskipun Xia Shengchao melihat wanita berbaju putih ini memiliki alat terbang tingkat raja, ia tetap tidak gentar. Wanita berbaju putih itu menatapnya dengan tajam, matanya yang sejernih air menunjukkan kilatan membunuh. "Kau memakan pil umur panjang yang dibuat dari kehidupan makhluk hidup," katanya dengan suara dingin. Mendengar itu, semua orang tersentak. Jika sebelumnya mereka masih ragu dengan tuduhan Yeyan, kini setelah wanita berbaju putih itu mengungkapkan hal yang sama, tidak ada lagi yang meragukan kebenarannya. Keluarga Xia benar-benar menggunakan anak-anak untuk membuat pil umur panjang. Betapa keji. Raut wajah Xia Shengchao berubah drastis.
Ia tidak menyangka wanita ini bisa melihat kebenaran dengan begitu mudah. Namun, karena semuanya sudah terbongkar, ia tak punya pilihan lain. HMPH, kau dan bocah ini jelas satu kelompok, serunya garang. Baiklah, aku akan mengantarmu ke akhirat. Tangannya membentuk segel sebelum menampar ke arah wanita berbaju putih. Ini adalah jurus andalan keluarga Xia, seni bela diri tingkat 1, segel penguasa laut. Boom! Materi hukum yang tak berujung mewujud menjadi telapak tangan raksasa yang langsung menghantam ke arah wanita berbaju putih. Tanah bergetar hebat, batu bata putih hancur berkeping-keping, dan permukaan bumi terbelah berlapis-lapis akibat kekuatan serangan tersebut. Pejuang tingkat 4 memang sangat kuat, cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai dengan mudah. Namun, wanita berbaju putih hanya melompat ringan ke udara. Alat terbangnya menyusut sendiri, berubah menjadi jarum kecil yang segera ia simpan. Lalu, dengan tenang, ia mengulurkan tangannya dan menepuk ke depan. Boom! Sekuntum bunga teratai raksasa bermekaran, penuh dengan energi hukum yang menakjubkan. Apa? Xia Xingqiao langsung berteriak kaget. Setengah langkah hukum. Kau sudah setengah langkah menuju tingkat 3? Untuk mencapai tingkat 3, seseorang harus memahami hukum surgawi dengan mendalam dan mewujudkan dharma mereka sendiri. Banyak orang dalam Xia dinasti memiliki dharma, tetapi itu adalah warisan turun-temurun, bukan hasil pemahaman mereka sendiri. Namun, setengah langkah hukum berarti seseorang telah menginjakkan satu kaki di tingkat 3. Ini adalah hal yang sangat langka. Bagaimana mungkin wanita ini, yang baru berusia sekitar 20-an, bisa mencapainya? Jika ia diberi waktu 10 atau 20 tahun lagi, bukankah ia akan benar-benar mencapai tingkat 3? Boom! Telapak tangan raksasa Xia Xingqiao bertemu dengan teratai putih, langsung retak dan hancur. Sementara itu, bunga teratai terus melaju, mengarah langsung ke Xia Xingqiao. Wanita berbaju putih melanjutkan serangannya, mengayunkan telapak tangannya lagi. Bunga teratai kembali bermekaran, menyelimuti ruang dengan energi hukum yang mengerikan. Boom! 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 Serangannya terus-menerus, seperti ombak yang tak ada habisnya. Xia Xingqiao sama sekali tidak bisa menahan, dan hanya dalam belasan jurus, ia sudah mulai terdesak. Ia yang sedikit terkejut. Ia merasa cukup familiar dengan teknik wanita itu. 10.000 teratai emas. Namun, saat ini, tekniknya masih berupa prototipe. Ia baru menginjakkan satu kaki ke tingkat 3, dan masih ada banyak variabel dalam perkembangannya. Entah apakah ia bisa mencapai 1/10.000 dari puncak teknik aslinya. Tianyan, bantu aku. Xia Xingqiao akhirnya tak bisa bertahan lagi dan berteriak meminta bantuan. Hentikan, iblis perempuan. Berani-beraninya kau bertingkah di kota Kekaisaran Daxia. Suara gemuruh terdengar, dan seorang pria terbang mendekat. Dengan aura yang jauh lebih kuat dari Xia Xingqiao, ia langsung menggetarkan udara di sekitarnya. Xia Xiayan, pejuang tingkat 4 lainnya dari keluarga kerajaan Daxia. Meskipun secara generasi Xia Xiayan lebih muda dari Xia Xingqiao, ia telah mencapai puncak tingkat 4, yakni 8 surga tubuh ilahi. Sekarang, mereka menjadi 2 lawan 1. Xia Xiayan menatap wanita berbaju putih dengan mata tajam. Meskipun wanita ini begitu cantik hingga bisa membuat dunia berhenti berputar, ia sama sekali tidak tergoda. Wanita ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Kau pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu, katanya dengan nada mengancam. Wanita berbaju putih meliriknya sekilas, lalu alisnya kembali berkerut dengan penuh kebencian. Kau juga sama, memakan pil umur panjang yang dibuat dari kehidupan manusia. Tak termaafkan. Tanpa ragu, ia kembali menyerang, menghadapi 2 pejuang tingkat 4 sekaligus dengan kekuatannya sendiri. Xia Xingqiao dan Xia Xiayan marah besar. Meskipun mereka bukan yang terkuat di Daxia, mereka memiliki senjata sihir tingkat 3, yang saat ini ada di tangan mereka. Kita gabungkan kekuatan untuk mengaktifkan pedang King Meng, seru Xia Xiayan. Baik. Xia Xingqiao berdiri di sampingnya. Seketika, cahaya biru kehijauan membumbung tinggi. Pedang 3 kaki muncul di tangan Xia Xiayan, memancarkan cahaya menyilaukan. Namun, pedang itu tidak sempurna, bilahnya penuh dengan retakan dan celah. Meskipun begitu kekuatan mereka bersatu, pedang itu hidup kembali, melayang di atas mereka, dikelilingi oleh hukum yang mendalam. Tingkat 3.
Mereka langsung melewati batas kekuatan tingkat menengah dan mencapai level atas tingkat 3. Gadis berbaju putih itu pun akhirnya menghadapi tantangan yang sebenarnya. Wanita berbaju putih tetap tenang, ia bersiul pelan. Dalam sekejap, pedang panjang yang ia bawa tersentak keluar dari sarungnya. Cahaya pedang bersinar terang, energi tajam menyapu sekeliling, membuat semua orang merasa seolah tubuh mereka teriris oleh bilah tajam. Mereka semua terpana. Pertarungan tingkat 4 begitu mengerikan, mereka sudah mundur ribuan kaki, namun tetap saja masih merasakan dampaknya. Ini benar-benar luar biasa. Senjata sihir peringkat 3. Xia Shengchao dan Xia Xiayan berteriak bersamaan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bahkan dengan sumber daya sebuah negara, mereka hanya mampu mendapatkan senjata sihir peringkat 3 yang rusak. Namun, wanita ini bisa mengeluarkan satu yang utuh begitu saja. Bagaimana mereka tidak terkejut dan merasa iri? Tanpa ragu, wanita berbaju putih mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Boom! Cahaya pedang yang hampir mencapai 100 sang panjangnya menghantam dua ahli tingkat 4 dari keluarga Xia seperti gelombang badai. Xia Xiayan dan Xia Shengchao berteriak, mengerahkan kekuatan mereka untuk mengendalikan pedang Qin yang guna menghadang serangan itu. Hum! Dua energi pedang bertabrakan, menghasilkan cahaya menyilaukan. Ledakan energi menyebar ke segala arah, menciptakan jurang-jurang dalam di tanah, seperti jaring laba-laba raksasa. Orang-orang yang menyaksikan terdiam, lalu segera mundur lebih jauh lagi. Ini bukan lagi pertarungan tingkat 4, melainkan sudah mendekati tingkat 3. Satu serangan saja bisa membinasakan seorang ahli tingkat 4, apalagi mereka yang berada di tingkat 5 dan 6. Bang! Bang! Xia Shengchao dan Xia Xiayan terpental ke udara akibat benturan itu. Meski mereka berhasil menstabilkan tubuh, mereka tetap memuntahkan darah, wajah mereka terlihat sangat buruk. Dengan serangan ini saja, mereka berdua sudah benar-benar kalah telak. Wanita berbaju putih tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Pedang di tangan kanan dan telapak tangan kirinya terus menyerang tanpa henti. Cahaya pedang menyala terang, telapak tangannya mengayun seperti gelombang samudera, hukum-hukum dunia melilit di sekelilingnya, menciptakan aura mengerikan. Ia tampak seperti seorang dewi yang turun dari langit. Kedua ahli keluarga Xia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, namun serangan demi serangan yang mereka terima membuat mereka semakin terdesak. Tanpa ragu, mereka saling berpandangan dan segera mengambil keputusan. Mereka berbalik dan kabur ke arah yang berlawanan, Xia Xiayan ke timur dan Xia Shengchao ke barat. Dengan cara ini, wanita berbaju putih hanya bisa mengejar salah satu dari mereka. Dengan kecepatan tingkat 4, mereka bisa melarikan diri dalam sekejap. Namun, wanita berbaju putih langsung mengejar Xia Xiayan yang membawa pedang Qin Meng. Xia Shengchao yang melihat ini merasa sangat gembira. Xia Xiayan setidaknya bisa menahan wanita itu selama beberapa saat, dan dalam waktu itu, ia bisa melarikan diri, atau bahkan membunuh seseorang. Matanya beralih ke Ye Yan, pemuda yang menyebabkan semua kekacauan ini. Tanpa ragu, ia langsung menyerang. Anak bodoh! Xia Shengchao berteriak, rambut putihnya berkibar liar, mata merahnya memancarkan kegilaan. Bahkan jika kami menggunakan anak-anak untuk meramati umur panjang, apa urusannya denganmu? Itu bukan anak-anakmu. Kenapa kau begitu peduli? Ingat, lanjutnya. Kami yang menjaga Daxia dari serangan musuh. Tanpa kami, kau semua sudah menjadi budak. Apa salahnya mengorbankan beberapa orang demi menyelamatkan lebih banyak nyawa? Di dunia ini, yang kuat berkuasa. Kami adalah kebenaran. Dalam sekejap, Xia Shengchao sudah berada 10 langkah di depan Ye Yan. Semua orang yang melihat kejadian ini hanya bisa diam. Meskipun mereka muak dengan alasan Xia Shengchao, mereka tahu bahwa pria itu sangat kuat. Siapa yang bisa menghentikannya? Namun, Ye Yan hanya menggelengkan kepala. Rakyat adalah yang utama, penguasa hanyalah pelayan. Jika kau memonitor sebab dan akibat, itu hanya akan membawa kehancuran. Ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak lantang. Hari ini, aku akan menebas kejahatan dan menghapus kebusukan dari Daxia. Tiba-tiba, cahaya-cahaya terang membumbung tinggi ke langit dari berbagai penjuru, bahkan dari jarak puluhan ribu mil. Sinarnya masih terlihat jelas. Cahaya paling dekat berasal dari ibu kota ini sendiri, dan di dalamnya, sosok-sosok manusia terlihat berdiri tegak. Manusia memang lemah, dulu hanyalah makanan bagi para dewa dan iblis. Namun, manusia juga gigih. Dari generasi ke generasi, kami belajar. Kami berkembang, dan akhirnya, para pendekar muncul, membalikan langit. Ye yang berdiri tegak, tubuhnya dipenuhi aura luar biasa. Lemah bukanlah dosa, dan bukan alasan untuk membiarkan iblis sepertinya berbuat sesuka hati.
sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu betapa mengerikannya amarah rakyat. Boom! Seolah menegaskan kata-katanya, cahaya yang membimbing dari langit jatuh ke tubuh Ye Yan, menyatu dengannya. Aura mengerikan pun meledak keluar dari tubuhnya, langsung menembus batas tingkat 7 dan naik ke tingkat 6 dalam sekejap. Namun, itu belum berhenti. Kekuatannya terus meningkat, menerobos tingkat 5, lalu langsung mencapai tingkat 4. Apakah ini akhirnya? Tidak, boom! Batas tingkat 3 pun ditembus. Ye Yan sekarang memancarkan aura setara dengan seorang pendekar tingkat 3. Hukum-hukum dunia berputar mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Beberapa helai rambutnya berubah putih, tanda bahwa ia telah mengorbankan sebagian besar sumber kehidupannya untuk mendapatkan kekuatan ini. Di kejauhan, pertarungan antara wanita berbaju putih dan sia-sia yang tiba-tiba terhenti. Adegan di sisi yang begitu luar biasa hingga mereka tidak bisa mengabaikannya. Sia-sia yang terkejut, matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang pendekar tingkat 7 tiba-tiba memiliki kekuatan setara dengan tingkat 3? Ini benar-benar di luar nalar. Dibandingkan dengan Ye Yan yang sekarang, wanita berbaju putih yang sudah setengah melangkah ke tingkat 3 pun tampak tidak ada apa-apanya. Wanita berbaju putih menatap Ye Yan dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Bagaimana mungkin seorang pendekar tingkat 7 bisa seketika mencapai tingkat 3? Selain itu, ia merasakan dengan sangat jelas bahwa wujud Dharma Ye Yan memiliki asal-usul yang sama dengannya. Tidak, itu terlalu berlebihan. Lebih tepatnya, wujud Dharmanya seperti berasal dari wujud Dharma Ye Yan. Jika harus diibaratkan, ia hanyalah cucu atau cicit jauh dari apa yang dimiliki Ye Yan. Namun, hubungan itu memang ada, ini, mustahil. Wanita berbaju putih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wujud Dharmanya merupakan tiruan dari wujud pertama Kaisar Agung di dunia, yang mengondensasi, teratai emas dari segala jalan. Tentu saja, ia masih jauh dari tingkatan Kaisar, dan wujud Dharmanya saat ini hanyalah kerangka kosong. Namun, bagaimana dengan Ye Yan? Ia telah mencapai esensi dari wujud Dharma itu, wanita berbaju putih masih tak percaya. Selama hidupnya, ia sangat mengagumi Kaisar Yan, pencipta seni bela diri. Itu sebabnya ia mengondensasi wujud Dharma yang mirip dengan milik Kaisar Yan. Cita-citanya adalah mengembangkan teratai emas dari segala jalan. Namun, untuk mencapainya, kesempatannya hanya 1 dari 1 miliar, tetapi kini, Ye Yan telah memilikinya secara alami. Wanita berbaju putih merasa hatinya bergejolak. Bisa jadi, Ye Yan adalah keturunan Kaisar Yan. Itu akan menjelaskan bagaimana ia bisa memiliki wujud Dharma yang sempurna dan bagaimana darah bangsawan dalam dirinya membuatnya bisa melompat langsung ke tingkat 3 dengan membakar sumber dayanya. Ia menatap Ye Yan dalam-dalam, hatinya penuh perasaan yang unik. Pemuda yang sembrono dan tak paham malu seperti dia, bagaimana mungkin bisa memiliki darah Kaisar Yan? Tidak. Tidak boleh dibiarkan sia-sia. Keturunan Kaisar tak boleh menjadi orang buangan. Ia mengambil keputusan dalam hatinya. Setelah urusan di sini selesai, ia akan membawa Ye Yan kembali ke sekte dan meminta ketua sekte untuk membimbingnya dengan benar. Hanya ada 4 garis keturunan Kaisar Agung di dunia ini, Kaisar Yan, Kaisar Yu, Ratu Taiqing, dan Buddha Taika. Hanya Kaisar Yan yang benar-benar meninggalkan warisan dalam bentuk darah keturunannya. Ye Yan harus diperhatikan dengan baik agar bisa tumbuh menjadi pendekar sejati dan menjaga nama besar Kaisar Yan. Sementara itu, Ye Yan tak peduli dengan pikiran orang lain. Menggunakan sumber dayanya untuk menyerap kekuatan dari rakyat bukanlah masalah baginya. Sejak dulu, niatnya menjadi seorang kaisar adalah melindungi semua makhluk hidup, terutama rakyat biasa, bukan hanya para bangsawan dan penguasa. Ia menatap Xia Xiongqiao. Seketika, tubuh Xia Xiongqiao gentar hebat dan ia tersungkur berlutut tanpa sadar. Ia merasa dirinya hanya seperti semut di hadapan kekuatan yang begitu besar. Namun, keinginan bertahan hidup dan harga dirinya sebagai pendekar tetap membuatnya berusaha berdiri tegak. Kau hanya seorang tingkat 7. Kau pasti menggunakan semacam artefak sihir untuk menciptakan ilusi tingkat 3. Jangan coba-coba menipu aku, teriak Xia Xiongqiao putus asa. Ye Yan tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat satu tangan dan melemparnya, hamparan ini menutupi langit. Xia Xiongqiao ketakutan. Ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, kekuatan tak kasat mata menahannya di tempat. Ia tak bisa bergerak sedikit pun. Hanya bisa menyaksikan telapak raksasa itu turun ke arahnya. Boom, seluruh istana bergetar, dan tempat Xia Xiongqiao berdiri ini hanya menyisakan jejak telapak raksasa. Tidak ada tubuh, tidak ada alu. Ia telah lenyap sepenuhnya, semua orang tercengang. Apakah ini kekuatan tingkat 3? Wanita berbaju putih menggelengkan kepala. Tidak. Kekuatan ini jauh lebih hebat dari tingkat 3. Faktanya, Ye Yan memang hanya menggunakan kekuatan tingkat 3, tetapi karena kesempurnaan wujud Dharmanya, setiap serangannya hampir mendekati tingkat 2. Xia Xiongqiao tak mungkin bertahan. Ye Yan lalu menoleh ke arah Xia Yan. Xia Yan merasakan tubuhnya bergetar ketakutan. Meski ia lebih kuat dari Xia Xiongqiao dan memiliki senjata sihir tingkat 3, ia tahu bahwa ia tak akan bisa menahan satu serangan pun dari Ye Yan. Jangan bunuh aku. Xia yang segera berlutut dan memohon. Ia masih memiliki ratusan tahun sisa hidup. Jika mati sekarang, semua perjuangannya akan sia-sia. Aku hanya memakan 7 kilo panjang, teriaknya. Aku bersedia menebusmu. Aku akan pergi ke perbatasan dan bertarung melawan musuh selama 10 tahun. Bukankah itu cukup membayar dosa-dosaku? 7 kilo panjang, setiap pil membutuhkan hampir 1000 anak untuk dibuat. Itu berarti lebih dari 7000 anak telah dikorbankan demi memperpanjang hidupnya. Dan ia masih berani menyatakan, hanya 7. Jika kau tak menganggap manusia biasa sebagai manusia, maka aku juga tak perlu menganggap manusia. Tanpa sepatah kata pun, dia yang mengangkat tangannya lagi. Tidak. Sia yang berteriak putus asa, mengaktifkan Kingdom Sword dengan seluruh kekuatannya untuk menangkis. Namun, apa yang bisa dilakukan setetes air melawan lautan, tamparan Yan jatuh. Dengan suara nyaring, Kingdom Sword hancur menjadi ribuan keping. Dan dalam sekejap, tubuh Xia yang musnah tanpa jejak. 2 pendekar tingkat 4 lenyap dalam sekejap mata. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini merasa lutut mereka lemas. Mereka segera berlutut dan menundukkan kepala. Siapa yang bilang Ye Yan hanya seorang tingkat 7? Jika itu benar, mengapa ia bisa membunuh pendekar tingkat 4 yang memegang senjata sihir tingkat 3? Sudah jelas. Ye Yan bukanlah seorang pendekar tingkat 7 biasa. Ia pasti seorang ahli yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ye Yan lalu menoleh ke arah wanita berbaju putih.
Tatapannya dingin, seolah-olah wanita itu bukan siapa-siapa baginya. Wanita berbaju putih berusaha menekan kegembiraannya dan berkata dengan suara ringan, "Aku Ningxi dari sekte pedang surga." Sekte pedang surga? Xuanzhou tak memiliki sekte seperti itu. Ye Yan menarik pandangannya dan melangkah maju, langsung memasuki istana. Sementara itu, Xia Changyun sudah lama bersembunyi di dalam ruang rahasia. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa luput dari pengamatan Ye Yan? Bang, Ye Yan bahkan tidak perlu bergerak. Begitu dia mendekat, ruang rahasia itu langsung meledak, memperlihatkan kaisar dari dinasti Xia yang kini gemetar ketakutan. Tak ada lagi sisa kewibawaan seorang penguasa dalam dirinya. "Jangan bunuh aku. Aku akan menyerahkan tahta," seru Xia Changyun dengan penuh ketakutan. Hanya seorang raja dunia fana. Ye Yan menggelengkan kepala. Penguasa seperti ini tidak pantas menyandang gelar kaisar. Dalam zamannya, umat manusia hanya memiliki satu klan, setara dengan sekte atau negara di masa kini. Dengan perkembangan zaman, negara-negara pun muncul, tetapi pada dasarnya mereka hanya berubah dari kepala suku menjadi tuan penguasa, kaisar. Gelar ini seharusnya menjadi tabu dan hanya layak disandang oleh seorang emperor sejati. Namun, dalam 100.000 tahun terakhir, karena tak ada emperor yang mencapai kesempurnaan, banyak orang mulai menganggap bahwa gelar itu hanyalah legenda dan kehilangan rasa hormat terhadapnya. Bahkan raja manusia biasa pun kini berani menyebut dirinya kaisar. Betapa konyol dan bodohnya, namun, nenek moyang keluarga Xia pernah berpesan bahwa siapapun yang mencapai tingkat kultivasi menengah harus turun dari tahta. Mungkin, dia memahami keberadaan para emperor, karena bahkan seorang suci pun tidak boleh mengklaim gelar kaisar. Itu adalah pelanggaran besar yang akan membawa bencana dan kehancuran. Inilah sebabnya mengapa para kaisar dunia fana tidak pernah berumur panjang. Itu adalah hukuman dari langit. Ye yang tidak tertarik mendengarkan alasan lagi. Dengan satu tamparan, bang, tubuh kaisar manusia itu langsung berubah menjadi abu. Sekarang, karena dia telah membakar sumber dayanya dan memiliki kekuatan tingkat 3 untuk sementara waktu, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini hanya untuk membunuh 3 orang saja. Dalam sekejap, dia telah tiba di Zhongran Yanxia. Dengan satu hembusan di pinewilnya, dia menemukan beberapa anggota keluarga Xia yang memiliki aura hitam dalam keberuntungannya. Jelas, mereka juga mengonsumsi pil keabadian, meskipun jumlahnya tidak banyak. Bagaimanapun, untuk meramu satu pil saja, dibutuhkan hampir 1000 anak laki-laki dan perempuan. Betapa sulitnya mendapatkan bahan untuk itu, tak heran hanya Xia Changyun dan segelintir ahli tingkat 4 serta 5 yang mendapat kesempatan untuk mengonsumsinya. Dalam pikirannya, Ye Yan bergerak. Bang! 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 Semua anggota keluarga Xia yang memiliki aura hitam langsung meledak dan mati seketika. Sudah cukup, Ye Yan melangkah sekali lagi dan kembali ke Akademi Xia. Begitu dia tiba, aura kekuatannya langsung merosot kembali ke tingkat 7. Dari luar, tampak seolah-olah dia tidak mengalami kehilangan apapun. Tetapi kenyataannya, sumber dayanya telah banyak terkuras. Harus diketahui bahwa sumber dayanya berada pada tingkat down, dan kehancurannya bahkan tidak terbayangkan. Selain itu, setelah membakar sumber daya, dia tidak bisa menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Ini berarti dia kehilangan salah satu kartu truf terbesarnya. Jika dia bertemu dengan seorang ahli tingkat 5 lagi, mungkin satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon belas kasihan dan berharap lawannya mati karena tertawa. Apakah dia menyesal? Ye yang tersenyum ringan. Bahkan jika dia mati karena hal ini, dia tidak akan pernah menyesalinya. Seorang emperor tidak mengeluh tentang ketidakadilan dunia, karena dialah penguasa sejati dunia ini. Aku mau memasak, aku lapar. Dia menepuk wanita cantik di pelukannya. Dia sudah kembali, mengapa masih terus menempel padanya? Pak! Suara tamparan yang jernih terdengar, Lin Danyan langsung tersipu malu dan menggoda. Tuan Hidayah, kau benar-benar nakal. Tamparan itu mendarat tepat di pinggulnya yang bulat. Gadis itu awalnya sudah dalam suasana hati yang bergejolak, tetapi kini sorot matanya berubah semakin menggoda. Ye yang menangis. Dia bisa membunuh ahli tingkat 4 dengan satu tamparan, tetapi menghadapi wanita seperti ini, dia benar-benar tak berdaya. Pergilah, katanya, berpura-pura galak. Lin Danyan tersenyum menggoda dan melontarkan tatapan penuh pesona. Jika Tuan Muda terlalu lapar, mengapa tidak memakan selirmu lebih dulu? Namun, setelah menggoda sebentar, dia pergi ke dapur dengan Patu untuk memasak. Ye yang menghela napas dalam hati. Sungguh, tubuh mudanya benar-benar sulit dikendalikan. Tiba-tiba, suara merdu terdengar dari luar pintu. Ye Yan, apakah kau di sana? Itu Ningxi. Apa yang dia lakukan di sini? Ye Yan mengerutkan kening sejenak, lalu berkata, masuklah. Pintu halaman terbuka, dan seorang wanita cantik berpakaian putih melangkah masuk dengan anggun. Penampilannya begitu menawan, dia bukan tipe yang secara alami menggoda seperti Lin Danyan atau memiliki darah rubah berekor 9 seperti Wang Fengxue yang membuatnya tampak memikat secara alami. Namun, kecantikannya begitu murni dan tak tertandingi, hingga memiliki daya tarik yang luar biasa. Li yang pernah mengelompokkan kecantikan ke dalam beberapa tingkatan. Seorang putri kerajaan pun harus memiliki bakat pesona alami agar bisa masuk ke tingkat pertama. Namun, Ningxi, dia jelas berada di tingkat pertama tanpa perlu embel-embel apapun. Meski begitu, kecantikan semata tidak akan pernah mampu menggoyahkan hati seorang emperor. Dengan nada datar, Ye yang bertanya, ada urusan apa? Ningxi menatapnya. Dia sudah mencari tahu tentang latar belakangnya yang sebelumnya dan mengetahui riwayat hidupnya, yang membuatnya sedikit emosional. Gadis bodoh itu, Wu Yanran. Sebelum pergi, dia pasti harus memberi pelajaran pada wanita itu. Menikahi keturunan seorang emperor adalah keberuntungan yang tak ternilai, tapi dia malah memperlakukannya seperti alat pelepas bencana, lalu membuangnya setelah selesai. HMTH, Ningxi sangat mengagumi emperorian, dan dia tak bisa menerima jika keturunan emperor diperlakukan seperti ini. Namun, itu bisa ditunda. Ada hal yang lebih penting sekarang, aku berasal dari sekte pedang surgawi di Tianzhou, sebuah kekuatan tingkat 1. Ningxi memperkenalkan dirinya lebih dulu. Apakah kau tahu siapa leluhurmu sebenarnya? Ye yang tersenyum dalam hati. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menelusuri sejarah hingga awal kelahiran dunia dan memahami asal-usul umat manusia. Tapi, melihat Ningxi yang tampak begitu serius, dia yang membiarkan kesalahpahaman itu berkembang. Jika dunia menganggapnya sebagai keturunan emperorian, biarlah begitu. Lagi pula, tak ada yang akan percaya bahwa dia adalah emperor yang tersendiri. Aku adalah keturunan sang kaisar, lalu apa? Tanya Ye yang dengan nada datar. Bagaimana bisa dia bersikap seperti ini? Kaisar adalah sosok yang dihormati, yang telah memberikan kontribusi besar bagi langit dan bumi.
terutama kaisar pertama yang membebaskan semua ras dari perbudakan para dewa dan iblis. Jasa-jasanya akan dikenang sepanjang masa. Sebagai keturunan kaisar yang, bukankah seharusnya dia merasa bangga? Ya, mungkin latar belakangnya terlalu biasa sehingga dia tidak memahami kebesaran sang kaisar. Ning Yuxi menekan rasa tidak puasnya dan berkata, karena kau adalah keturunan sang kaisar, bagaimana bisa kau tetap berada di tempat kecil seperti ini? Aku ingin membawamu kembali ke sekte pedang surgawi dan memperkenalkan seorang suci sebagai gurumu. Batuk. Batuk, dia yang hampir tertawa dan menatap perempuan cantik itu dengan tatapan aneh. Apakah kau ingin membunuh orang suci di sektemu? Karena aku bukan keturunan kaisar, aku adalah sang kaisar itu sendiri, kaisar pertama di dunia, pendiri seni bela diri. Lalu siapa yang pantas menjadi guruku? Siapapun yang mencoba mengambilku sebagai murid pasti akan langsung mendapat hukuman dari langit dan mati seketika. Apakah kau punya dendam terhadap orang suci itu? Dia yang menggelengkan kepala. Kalau soal guru, aku tidak membutuhkannya. Ning Yuxi tertegun sesaat, lalu mengangguk perlahan. Benar juga. Siapa di dunia ini yang pantas menjadi guru keturunan kaisar? Teknik yang diwariskan oleh kaisar sudah tentu yang terbaik di dunia. Siapa yang bisa melampauinya? Tapi, jika kau bahkan tidak tahu bahwa leluhurmu adalah sang kaisar, bagaimana kau bisa mewarisi kitab kaisar dan teknik kaisar? Kemampuanmu mungkin tidak seberapa, tapi kesombonganmu luar biasa. Ning Yuxi menekan emosinya dan berkata, di ranah ketiga bawah, tanda dharma memang sangat membantu dalam kultivasi. Tetapi setelah memasuki ranah ketiga tengah, pemahaman diri lebih berperan. Memiliki seorang suci sebagai pembimbing akan membantumu memahami jalanmu dengan lebih baik. Setelah semua, dharma itu mati. Tetapi manusia hidup, dia berusaha sebaik mungkin menjelaskan, hanya karena Yiyan adalah keturunan kaisar. Jika bukan, dia pasti tidak akan membuang waktunya, namun, Yiyan hanya tersenyum tipis. Sudah selesai. Aku ingin makan, jadi aku tidak akan mengantarmu. Kau, Ning Yuxi terdiam, apakah ada yang salah dengan kepalanya? Berapa banyak jenius di dunia yang menangis dan memohon untuk menjadi murid seorang suci, tetapi kesempatan ini datang kepadamu secara langsung, dan kau malah menolaknya, dan lagi, dia sadar bahwa dirinya diakui sebagai wanita tercantik di Tianzhuo. Tetapi Ye yang malah buru-buru menyuruhnya pergi. Seolah-olah dia tidak berharga sama sekali. Apakah dia buta? Dengan perasaan campur aduk, Ning Yuxi menyentuh kotak kayu di tangannya dan berkata, aku akan mengembalikan barang ini kepada diriku dulu, lalu aku akan kembali mencarimu. Sebagai keturunan kaisar yang, dia tidak akan menyerah. Dia harus menjadikannya seseorang yang hebat. Namun, kotak ini jelas sudah dibuka, dan isinya mengirimkan sinyal yang membuat gurunya menyuruhnya datang ke sini. Tapi, itu bukan urusannya. Dia hanya perlu menyerahkannya kembali kepada gurunya. Ning Yuxi menatap Ye yang dalam-dalam sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Dengan sekali lompatan, dia melesat ke udara dan menghilang dengan cepat. Namun, setelah terbang sejauh 100 mil, dia tiba-tiba berputar kembali dan kembali ke akademi. Tentu saja, dia bukan datang untuk menemui Ye Yan lagi, tetapi orang lain. Sementara itu, Chu Yanran duduk tenang, pikirannya kosong. Ye Yan, pria yang pernah menjadi menantu yang dia usir dengan hina, kembali membuat gempar dunia. Dia membunuh sang raja, sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Bahkan setelah dia membangkitkan tanda dharma tingkat 3, dia hanya berangan-angan untuk menikah dengan seorang pangeran atau keluarga jenderal agar bisa menjadi menantu keluarga paling bergengsi di Persia. Namun sekarang, pria yang pernah dia remehkan itu telah membantai seorang kaisar. Bahkan, dia sendirian menekan 2 ahli tingkat 4 dan menghancurkan senjata tingkat 3 dengan tangan kosong. Jika bukan karena melihatnya sendiri, dia tidak akan pernah percaya. Namun, ini adalah kenyataan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kembali ke akademi. Seperti seorang arwah gentayangan, sesampainya di sana, dia duduk diam, pikirannya benar-benar kosong. Tiba-tiba, sosok seorang wanita turun dari langit. Dia begitu cantik Mbak Dewi, membuat Chu Yanran merasa rendah diri dan malu. Ning Yuxi menatap wanita di hadapannya yang hanya memiliki penampilan biasa-biasa saja dengan ekspresi penuh rasa jijik. Chu Yanran terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali wanita yang berdiri di hadapannya ini? Sejak kemunculannya, Ning Yuxi telah menarik perhatian semua orang. Kecantikannya seperti seorang peri, kekuatannya mencapai tingkat ketiga, sesuatu yang hanya bisa diirikan. Namun, mengapa Ning Yuxi datang mencarinya? Tidak mungkin, harapan yang bahkan sulit ia percaya tiba-tiba muncul di hatinya. Mungkinkah Ning Yuxi melihat bakatnya dan ingin membawanya ke sekte pedang surga? Wajahnya pun langsung memerah, seperti orang yang mendapatkan kembali harapan di ambang keputusasaan. Chu Yanran? Ning Yuxi bertanya dengan suara datar. Aku. Chu Yanran mengangguk penuh semangat. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya, diperkuat dengan kekuatan spiritual, membuatnya terlempar hingga 9 kali di udara sebelum jatuh keras ke tanah. Chu Yanran terpana, menatap Ning Yuxi dengan mata kosong, sementara tangannya menutupi pipinya yang terasa panas dan perih. Namun, ia bahkan tidak berani marah. Kekuatan Ning Yuxi membuatnya tidak punya pilihan selain diam. Kau berani menghina Yan? Ning Yuxi mengejek. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Chu Yanran masih terdiam, pikirannya berputar. Bukankah dia hanyalah anak dari keluarga kecil? Bahkan, dulu ia dianggap sebagai keberuntungan buruk dalam keluarganya. Setelah 3 tahun berlalu, ia akhirnya dibuang dan ditendang keluar. Siapa sangka bahwa setelah itu, dia yang mendapatkan kesempatan luar biasa dan melonjak begitu tinggi dalam waktu singkat. Tapi tetap saja, dia hanya anak dari keluarga kecil. Lalu, kenapa Ning Yuxi membicarakan dia dengan nada serius seperti ini? Melihat ekspresi tidak percaya Chu Yanran, Ning Yuxi mendengus dan melanjutkan, selama ini, semua orang mengira bahwa puncak seni bela diri adalah tingkat ke-9. Dan para suci tingkat pertama adalah yang tertinggi di dunia ini. Salah besar. Di atas para suci, masih ada ranah yang lebih tinggi, ranah kaisar. Sejak zaman kuno hingga sekarang, hanya ada 9 kaisar besar yang pernah ada. Dan yang pertama sejak awal dunia terbentuk, sekaligus pendiri seni bela diri, adalah yang mulia kaisar Yan. Pada zaman dahulu, para dewa dan iblis menciptakan bencana, memperlakukan manusia layaknya semut. Nasib manusia berada di tangan mereka. Namun, kaisar yang berdiri seorang diri, menyapu bersih para dewa dan iblis, dan mengangkat manusia sebagai penguasa dunia, dialah yang menurunkan seni bela diri kepada manusia, yang memungkinkan kebangkitan dan kejayaan ras manusia hingga saat ini. Chu Yanran masih kebingungan. Ia tidak benar-benar memahami tentang tanah kaisar atau kaisar besar, tetapi mengapa Ning Yuxi menceritakan semua ini padanya? Yan adalah keturunan kaisar Yan.
Ning Yuxi akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, seakan petir menyambar. Chu Yanran membeku di tempat. Mata dan mulutnya terbuka lebar dalam keterkejutan. Yan adalah keturunan kaisar. Langit. 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 Baru sekarang ia mengerti mengapa yang berkembang dengan begitu cepat. Bahkan orang berbakat seperti San Jiwang pun tidak mampu menandinginya. Semua itu karena dia adalah keturunan kaisar besar. Kesempatan luar biasa apa yang telah ia sia-siakan? Yang bukan hanya keturunan kaisar, tapi keturunan dari kaisar pertama. Kaisar yang paling dihormati. Jika ia tetap menjadi istri Yan, betapa luar biasanya status yang akan ia miliki, menjadi istri seorang keturunan kaisar. Bahkan seorang suci pun harus menghormatinya. Namun, dia sendiri yang telah menghancurkan segalanya. Dulu, dia berpikir bahwa ia yang tidak pantas untuknya. Tapi sekarang, siapa lagi di dunia ini yang lebih layak selain dirinya? Tiba-tiba, Chu Yanran tertawa histeris. Rambutnya berantakan, matanya liar, dia menari dengan gila. Sambil berteriak, aku istri keturunan kaisar. Aku adalah permaisuri, gila. Ning Yuxi menatapnya dengan dingin sebelum berkata singkat, memang pantas. Tanpa membuang waktu lagi, dia melangkah ke atas suplai terbangnya, lalu melesat menembus angkasa, menghilang tanpa menoleh ke belakang. Seluruh ibu kota sedang gempar. Dia yang membunuh raja, hanya dengan 4 kata itu, semua orang seakan tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Bagi rakyat biasa, raja adalah sosok tertinggi di dunia ini, sehingga berita ini membuat mereka terkejut setengah mati. Namun, bagi para pendekar, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa ia yang mampu mengalahkan 2 ahli tingkat 4 seorang diri. Bahkan menghancurkan senjata suci tingkat 3, kekuatan macam apa itu? Tentu saja, banyak yang tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang pendekar tingkat 7, meskipun berbakat luar biasa, bisa menghancurkan senjata tingkat 3 dengan tangan kosong? Namun, 2 ahli tingkat 4 memang telah terbunuh. Senjata tingkat 3 memang telah hancur. Fakta itu tak terbantahkan, dunia pun terombang-ambing dalam kecemasan. Keluarga kerajaan Xia kini kehilangan 2 ahli tingkat 4 serta senjata pusaka mereka. Kekuatan mereka melemah drastis. Semua kekuatan besar di negeri ini kini hanya bisa menunggu dan melihat. Tak lama, Pangeran ke-9 dibebaskan dari penjara atas perintah Yan. Setelah melalui musyawarah panjang, para petinggi kerajaan sepakat untuk menjadikannya putra mahkota yang baru. Mereka bahkan datang ke Akademi Daxia untuk meminta persetujuan Yan. Namun, Yan hanya tersenyum dan mengangguk. Dengan begitu, Pangeran ke-9 naik tahta. Meskipun upacara penobatan akan diadakan sebulan kemudian, ia sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai penguasa negeri. Namun, Yan hanya mengirimkan satu pesan singkat ke istana, mengadakan pemakaman besar untuk seorang tiran yang membantai puluhan juta anak bangsa. Bagaimana mereka yang mati sia-sia bisa tenang? Maka, pemakaman pun dibatalkan. Sekarang, siapa yang berani menentang perkataan Yan? Ia bukan hanya seorang ahli alkimia tingkat 3, tetapi juga seorang pendekar tingkat 3. Bahkan di sekte-sekte besar, keberadaan seperti dirinya sudah sangat jarang ditemukan. Apalagi di kerajaan kecil seperti Xia, dalam satu dekret, Xishan County diangkat menjadi wilayah pribadi keluarga Ye untuk selama-lamanya. Dunia pun berubah. Kaisar baru kini berpegang erat pada Yan, seolah nasib keluarga Xia harus bergantung padanya. Namun, Ye yang tak peduli. Baginya, sebuah negara kecil tingkat keempat tidaklah berarti. Meskipun begitu, karena tubuh ini berasal dari Daxia dan masih memiliki orang tua, ia merasa perlu melakukan sesuatu. Kebijakan kaisar baru cukup memuaskan baginya. Ia tidak mencampuri urusan politik Daxia, hanya meminta kaisar untuk membebaskan ayah Luo Yu. Sebelumnya, Luo Wenshi dipenjara hanya karena berani menyuarakan kebenaran. Kaisar baru, yang menghargai kesetiaan, tidak keberatan mengembalikannya ke posisinya. Malam itu, Luo Yu datang menemui Yan. Dengan mata penuh rasa kagum dan syukur, ia mengucapkan terima kasih berulang kali. Namun, Yan berpura-pura tidak melihatnya. Baginya, keterlibatan dalam hubungan emosional bukanlah prioritas, terlebih ia tidak menyukai wanita yang lemah dan tak memiliki kepribadian kuat. Keadaan Daxia kembali stabil. Kaisar baru menunjukkan dirinya sebagai penguasa yang bijak dan bekerja keras demi kesejahteraan rakyat. Namun, kejadian yang mengguncang ibu kota dalam beberapa hari terakhir tetap menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Seorang kaisar dibunuh begitu saja, dan penguasa baru tunduk sepenuhnya pada satu orang, Ye Yan. Kisah ini akan terus dibicarakan selama bertahun-tahun. Namun bagi Ye Yan, semua itu hanyalah hal kecil. Ia tetap menjalani rutinitasnya, mengajar 5 hari dalam seminggu, lalu menghabiskan waktu untuk berlatih dan memahami rahasia daun. Sementara itu, Chu Yanran menjadi gila. Ye Yan hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dari saat itu, obsesi dan dendamnya terhadap keluarga Chu pun lenyap. Jika Chu Yanran bisa pulih, itu adalah keberuntungannya. Jika tidak, apa urusannya dengan Ye Yan? Dalam beberapa waktu terakhir, Ye Yan tekun berlatih, mencoba mencuri esensi dunia untuk memperbaiki dirinya. Meskipun kekuatannya setara dengan Dao, jumlah energi yang ia miliki masih jauh dibandingkan dengan langit dan bumi. Ia harus menemukan cara untuk menyerap energi dari alam untuk memulihkan kekuatannya. Namun, mencuri esensi dunia bukanlah hal mudah. Jika ia bisa mencapainya, suatu hari nanti ia akan menggantikan dunia ini dengan dunia miliknya sendiri, di mana kehendaknya menjadi hukum. Tapi untuk saat ini, itu hanyalah impian yang jauh. Sambil memainkan beberapa helai rambutnya yang mungkin akibat usahanya menaikkan kekuatan ke tingkat ketiga, Ye yang tidak menunjukkan apa yang sebenarnya telah ia korbankan. Tidak ada yang perlu tahu, ketukan di pintu membiarkan pikirannya. Dengan sedikit kesadaran spiritual, ia melihat seorang kasim kerajaan berdiri di depan. Masuk, katanya santai. Kasim itu masuk dengan penuh hormat dan memberi hormat dalam-dalam. Hamba memberi hormat kepada Tuan, langsung ke pokok permasalahan, ujar Yan. Sekelompok utusan dari sekte Jiwan telah tiba di istana. Yang mulia sedang menemui mereka, dan mereka menyatakan ingin bertemu dengan Tuan. Yang mulia mengutus hamba untuk memberitahu agar Tuan bersiap-siap. Ia yang mengangguk. Tidak mengherankan jika sekte Jiwan datang. Begitu banyak yang bisa terjadi di Daxia akhir-akhir ini. Munculnya seorang alkemis tingkat 3, terbunuhnya kaisar lama, 2 ahli tingkat 4 yang mati, hancurnya senjata tingkat 3, serta kedatangan seorang ahli dari sekte besar dengan alat terbang. Jika sekte Jiwan tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki, mereka akan benar-benar bodoh. Aku mengerti, jawabnya singkat. Hamba mohon diri. Kasim itu segera pergi dengan penuh kebijaksanaan. Tahu bahwa Yan tidak suka basa-basi, namun, tak lama setelahnya, ketenangan itu kembali terusik.
Pintu terbuka dengan kasar, dan seorang pria serta wanita muda melangkah masuk. Keduanya tampan dan cantik, dengan kekuatan di tingkat 7. Mereka masih muda, tetapi hampir melangkah ke tingkat 6. Jelas, mereka adalah bakat luar biasa. Pria itu berbicara dengan nada sombong. Kau Lian? Orang yang membuat tingkat 3, Lian bahkan tidak menoleh. Keluar dan ketuk pintu dulu, pria itu tertegun, lalu wajahnya memerah karena marah. Wanita di sampingnya tertawa genit. Han Kui, kau benar-benar tidak dianggap. Han Kui mendengus marah. Di negeri kecil seperti Daxia, ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini? Bosan hidup rupanya. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Lian adalah seorang alkemis tingkat 3. Baginya, itu mustahil. Ia pernah melihat alkemis tingkat 4, semuanya sudah berusia lebih dari 50 tahun. Tidak ada yang bisa mencapai tingkat itu di usia semuda ini, pergilah. Ia yang melambaikan tangannya, sekejap, Han Kui terlempar keluar, berguling seperti guling, baru berhenti setelah keluar dari pintu gerbang. Matanya melebar, tak percaya, wanita itu yang tadinya tertawa kini terdiam kaku. Sebelum sempat berkata apa-apa, Lian kembali melambaikan tangannya. Seketika, ia pun terguling keluar seperti temannya. Ini, pasangan itu berdiri di luar pintu dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka tidak hanya dilempar keluar dengan kekuatan fisik, tetapi seolah-olah dunia itu sendiri menolak keberadaan mereka. Dunia ini membencinya. Bisakah kau melawannya? Dia yang berkata santai dari dalam. Keduanya hanya bisa menatap pintu dengan wajah pucat. Lelaki ini benar-benar bukan manusia biasa. Sepasang pria dan wanita ini berasal dari sekte Jiwan. Jika mereka berada di dalam sekte sendiri, tentu saja mereka akan bersikap patuh dan menghormati senior mereka. Namun, begitu keluar dari sekte Jiwan, di tanah luas yang berada di bawah kendali langsung sekte mereka atau di antara ratusan kekuatan tingkat keempat yang berada di bawahnya, mereka bisa berlaku sesuka hati. Bahkan di hadapan ahli tingkat 4 sekalipun, mereka tetap bisa bersikap santai tanpa rasa hormat sedikitpun. Mereka bakasin di samping kaisar, yang meski seorang pejabat tinggi pun tak berani menunggu mereka, hanya dengan membawa nama sekte Jiwan, mereka bisa berjalan dengan angkuh tanpa hambatan. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menaruh rasa hormat pada Lian. Namun, saat mereka mendapati Lian tidak hanya mengabaikan mereka tetapi juga mengusir mereka, kemarahan pun membuncah. Kurang ajar. Han Kui langsung mencabut pedangnya dan mengarahkannya pada Lian. Berani sekali kau menyerang kami, namun, sebelum Han Kui bisa berbuat lebih jauh, terdengar suara penuh kehinaan. Heh, hanya 2 anjing dari sekte Jiwan, apa yang bisa kalian banggakan? San Jiwan melangkah masuk dengan penuh wibawa. Aura dominannya begitu kuat hingga bisa membuat mereka yang bermental lemah langsung gemetar dan berlutut tanpa sadar. Kedua murid sekte Jiwan itu, Han Kui dan Xiao Yuezi, meski berasal dari sekte besar, tetap merasakan ketakutan yang luar biasa di hadapan San Jiwan. Ditambah lagi, San Jiwan berada di tingkat 6 ranah penguasa sipil, jauh lebih tinggi dari mereka. Namun, yang membuat mereka semakin gentar adalah status San Jiwan. Meskipun dia berasal dari Daxia, yang merupakan kekuatan kecil tingkat 4, bakatnya yang luar biasa telah menarik perhatian banyak kekuatan besar. Bahkan, beredar rumor bahwa cucu perempuan seorang ketua dari sekte bipolar, satu-satunya kekuatan tingkat 1 di negeri itu, jatuh hati pada San Jiwan dan terang-terangan menyatakan bahwa siapapun yang berani menyakitinya akan dimusnahkan tanpa ampun. Han Kui pun tersenyum canggung dan mencoba berbasa-basi. Kakak San, 2 tahun lalu kita pernah bertemu di Tim Haiyuan. Waktu berjalan begitu cepat, namun, San Jiwan tetap berdiri dengan dingin. Dia memang tidak sombong terhadap orang yang dihormatinya, tetapi jika dia tidak menyukai seseorang, dia bahkan enggan meliriknya. Han Kui yang mencoba mendekat justru mendapati dirinya berbicara pada tembok es. Raut wajahnya pun berubah canggung, tetapi dia tidak berani menunjukkan kemarahannya. Pergi. San Jiwan melambaikan tangannya dengan angkuh. Saudara ia adalah teman yang sangat saya hormati. Jika kalian tidak ingin celaka, lebih baik segeranya. Han Kui dan Xiao Yuezi menjadi semakin malu. Mereka datang dengan penuh keangkuhan, tetapi malah diusir begitu saja. Mau tak mau, mereka harus menerima kekalahan ini dan pergi dengan wajah yang padam. Namun, begitu mereka berada di luar, mereka saling berpandangan dan melihat ketidakpuasan dalam mata masing-masing. San Jiwan memang kuat, tetapi apakah kita akan diam saja setelah hina seperti ini? Han Kui mendesis penuh amarah. Tentu saja tidak. Kita tidak bisa melawan San Jiwan secara langsung, tetapi kita masih punya cara lain, kata Xiao Yuezi dengan ekspresi lecek. Han Kui mengangguk setuju. Kita bisa mengumpulkan semua ahli tingkat 7 dan 6 di ibu kota untuk menangkap bocah itu. Bagus. Xiao Yuezi menerima. Berani sekali dia menyuruh kita keluar. Bahkan jika dia memang seorang alkemis, dia tetap harus belajar pelajaran. Mengapa para alkemis selalu merasa mereka lebih tinggi dari para pendekar? Bukankah kedudukan mereka ada karena kita juga? Alkemis itu hanya bergantung pada para pendekar, tetapi mereka malah ingin berada di atas para pendekar. Sungguh tidak tahu diri. Han Kui mengepalkan tangannya penuh kebencian. Tanpa menunda waktu, mereka segera mengumpulkan para pendekar tingkat 7 dan 6 di ibu kota. Meski mereka sendiri hanya berada di tingkat 7, mereka membawa lencana sekte Jiwan, yang membuat mereka tetap dihormati bahkan oleh para ahli tingkat 5. Saat semua pendekar berkumpul, Han Kui berkata dengan nada penuh kepercayaan diri, aku mengundang kalian ke sini untuk satu tujuan, menangkap seseorang. Salah satu pendekar yang hadir tertawa. Siapa yang berani menyinggung Tuan Mudahan? Memang tak tahu diri. Aku ingin tahu siapa orang itu, kata yang lain dengan berminat. Han Kui tersenyum dingin dan menyebutkan satu nama, orang itu bernama Lian. Sekejap, ruangan yang semula riuh langsung sunyi senyap. Para pendekar yang tadi tertawa mendadak metu, dan ekspresi mereka berubah kaku. Mereka saling memandang dengan ragu, niat mereka menangkap seseorang langsung menguap begitu mendengar nama itu, Lian, gila. Bukankah itu orang yang menekan 2 ahli tingkat 4 dalam sekejap? Orang yang bisa menghancurkan artefak tingkat 3 dengan satu pukulan? Yang lebih menakutkan lagi, seorang wanita cantik dari sekte pedang langit, yang konon memiliki hubungan dengan Lian, bahkan turun tangan demi dirinya, menangkapnya. Apakah Han Kui sudah bosan hidup? Melihat semua orang terdiam, Han Kui menjadi tidak sabar. Kenapa? Apa ada masalah? Seorang pendekar akhirnya buka suara dengan hati-hati. Tuan Mudahan, saya tidak tahu dendam apa yang Anda miliki dengan Lian. Namun, bukankah lebih baik kita menyelesaikannya dengan damai? Bagaimanapun juga, dunia ini lebih baik tanpa permusuhan. Benar, benar. Lebih baik kita berdamai. Yang lain ikut menimpali. Han Kui hampir meledak karena marah. Sialan.
Aku tidak sedang berbisnis, jadi apa maksud kalian dengan berdamai dan mencari keuntungan? Ia semakin geram melihat semua orang menghindar dari konfrontasi dengan Yeyan, namun, dari sikap mereka, ia mulai menyadari sesuatu. Apakah semua rumor tentang Yeyan benar? Apakah dia benar-benar seorang alkemis tingkat 3 dan pendekar yang bisa mengalahkan Rahi tingkat 4? Tapi itu mustahil. Bagaimana mungkin seseorang yang masih begitu muda bisa mencapai tingkat ketiga dalam alkiminya dan bela diri? Bahkan Zhang Jiyuan, yang disebut sebagai jenius luar biasa dan menarik perhatian kekuatan tingkat 1, baru saja mencapai tingkat 6. Dalam alkiminya maupun bela diri, seseorang harus maju perlahan. Tidak mungkin ada yang bisa melangkah ke puncak hanya dalam sekejap. Hantu mengatakan giginya. Dia tak tahu trik apa yang digunakan Yeyan, tetapi satu hal yang pasti, dia tak bisa mengandalkan para pendekar di ibu kota untuk melawannya. Dengan ekspresi gelap, ia dan Xiao Yuezi saling bertukar pandang. Rencana mereka gagal, tetapi ini belum berakhir. Mereka harus menemukan cara lain untuk menjatuhkan Yeyan di kediaman Yeyan. Saudara Ye, kau benar-benar luar biasa. Zhang Jiyuan berpikir lama mencari kata yang tepat, tetapi akhirnya hanya bisa tersenyum. Saat aku melihatmu di istana, dua pendekar tingkat 4 dari keluarga Xia ditekan olehmu. Aku benar-benar terkejut. Saat itu, aku berpikir bahwa kau adalah pendekar tingkat 3 yang sesungguhnya. Namun, setelah kupikir-pikir, pasti kau menggunakan semacam teknik terlarang, bukan? Dia yang tersenyum santai. Ya, teknik ini sangat berbahaya dan merugikan tubuh. Zhang Jiyuan melirik rambut putih tipis di dahi Yeyan dengan ekspresi aneh. Yang kau maksud merugikan tubuh hanya beberapa helai rambut putih, pikirnya. Bukankah ini sedikit terlalu sombong? Sebagai seorang jenius, Zhang Jiyuan merasa dirinya sudah cukup angkuh. Ia bahkan dikejar oleh cucu perempuan dari seorang ketua sekte peringkat 1. Namun, dibandingkan dengan Yeyan, dia seolah berubah menjadi anak kecil yang belum tahu apa-apa. Saudara Ye, aku merasa kekuatanku meningkat belakangan ini. Bolehkah aku meminta bimbinganmu? Tanyanya, berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Baiklah, jawab Yeyan santai. Zhang Jiyuan memang cukup menyenangkan untuk diajak berteman. Mereka pergi ke arena untuk bertarung, tetapi hasilnya sudah bisa ditebak. Zhang Jiyuan dikembalikan habis-habisan. Ia bahkan tidak mampu bertahan satu serangan pun dari Yeyan. Dalam 10 pertarungan berturut-turut, ia terus dikalahkan tanpa perlawanan. Saudara Ye, aku percaya bahwa aku telah menyempurnakan setiap tahap kultivasiku dan menguasai teknik rahasia tingkat raja. Itu membuatku jauh lebih kuat dibandingkan pendekar lain di tingkat yang sama, kata Zhang Jiyuan sambil tersenyum masam. Tetapi aku lebih tinggi satu tingkat darimu. Mengapa aku tetap tidak bisa melawanmu? Ia meliriknya sekilas dan menggelengkan kepala. Kau yakin sudah menyempurnakan setiap tahap kultivasimu, bukankah begitu? Zhang Jiyuan bertanya heran, ia yang tertawa kecil. Masih jauh dari itu, tolong ajari aku, kata Zhang Jiyuan dengan serius. Dalam hal seni bela diri, ia tidak pernah ragu untuk belajar dari yang lebih kuat. Ia yang menjelaskan dengan santai, saat kau berada di tingkat Danhai, kau hanya memperluas gantian 9 kali. Zhang Jiyuan terdiam. Bukankah memang begitu caranya? Setelah 9 kali perluasan Danhai, kau masih bisa menerobos batas sekali lagi. Ini disebut tingkat ekstrim, lanjut Yeyan. Setiap tingkat besar memiliki tingkat ekstrimnya sendiri. Misalnya, di tingkat ke-8, kau bisa memperluas lautan jiwa 10 kali. Di tingkat ke-6, kau harus mengumpulkan 10 hukum dalam inti spiritualmu. Zhang Jiyuan terpana. Mulutnya sedikit terbuka seperti seseorang yang baru saja menemukan kebenaran besar. Bagi seorang jenius seperti dirinya, jarang sekali ia kehilangan kendali atas ekspresinya. Lalu, ia kembali sadar. Saudara Ye, jadi kau sudah mencapai tingkat ekstrim di tingkat 9 dan 8? Tentu saja, jawab Ye yang santai. Namun, meskipun seseorang mencapai tingkat ekstrim, tetap ada perbedaan besar. Beberapa orang hanya bisa memperluas Danhai 10 kali, sementara yang lain bisa puluhan kali. Kesenjangan kekuatan mereka akan sangat besar. Zhang Jiyuan mengangguk berulang kali. Ini masuk akal, tetapi selama ini pikirannya terpaku pada metode kultivasi umum. Ia selalu menganggap bahwa setelah 9 kali perluasan Danhai, seseorang harus langsung menerobos ke tingkat bawaan. Setelah tingkat bawaan, seseorang harus langsung melangkah ke lautan jiwa. Sekarang ia menyadari betapa besar kesalahannya. Ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi yang terkuat di tingkatnya, tak heran Ye yang begitu kuat. Ternyata ia telah mencapai 2 tingkat ekstrim lebih banyak daripada dirinya. Itu berarti perbedaannya setara dengan 2 tingkat kecil. Namun, apakah hanya 2 tingkat kecil bisa menutupi selisih 1 tingkat besar? Zhang Jiyuan sedikit meragukannya. Tentu saja, ia tidak akan memberitahunya bahwa ia memiliki tubuh sumber gaun yang memungkinkan dia untuk mengembangkan dunianya sendiri. Jika dia benar-benar mencapai tahap itu, ia akan menjadi dunia itu sendiri. Bahkan seorang Sanko atau Kaisar pun hanya akan bisa ditindas olehnya. Jadi, apa artinya menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama? Apa artinya melawan musuh dengan tingkat lebih tinggi? Itu hanyalah pemanasan baginya. Zhang Jiyuan menarik napas dalam-dalam. Saudara Ye, ada rumor bahwa pendekar bisa memotong kultivasinya sendiri dan berlatih ulang dari awal. Apakah itu benar? Memotong kultivasi memang bisa dilakukan. Ye yang mengangguk. Tapi itu tidak diperlukan. Bahkan jika kau tidak mencapai tingkat ekstrim, itu bukan berarti kau tidak bisa mencapai puncak seni bela diri. Ketika seseorang mencapai tingkat Santo, ada kemungkinan untuk mengalami kelahiran kembali dan memulai kehidupan baru. Jika ingin mengulang, lebih baik dengan cara itu. Memotong kultivasi sendiri berarti melukai dirimu sendiri. Bahkan jika kau mencapai tingkat ekstrim setelahnya, itu tidak akan sempurna. Zhang Jiyuan mengangguk penuh semangat. Matanya berbinar penuh tekad. Berarti, ia harus menjadi Santo terlebih dahulu, lalu bereinkarnasi dan mencapai kesempurnaan dalam kehidupan berikutnya. Ia percaya pada kemampuannya. Ia yang hanya tersenyum. Bahkan dengan tubuh yang luar biasa, apakah menjadi Santo itu mudah? Tergantung pada keadaan dunia. Jika dunia sedang dalam masa suram, maka sehebat apapun seseorang, mereka hanya bisa menjadi raja. Alam tidak akan mengizinkan mereka untuk melangkah lebih jauh. Namun, Zhang Jiyuan beruntung. Ia lahir di era di mana kaisar bisa muncul. Sayangnya, dia yang juga hadir di era ini. Dan takdir telah menetapkan bahwa hanya akan ada satu kaisar, dan itu adalah dirinya. Zhang Jiyuan memandang Yeyan dan berpikir sejenak. Saudara Ye, apakah kau tertarik untuk menjelajahi dunia rahasia? Ye yang awalnya ingin menolak. Di masanya, tidak ada tempat berbahaya yang tidak bisa ia jelajahi. Tetapi sekarang, keadaannya berbeda. Baik, katanya, Zhang Jiyuan tersenyum puas. 3 hari lagi kita berangkat, baiklah.
Ye Yang mengangguk. Setelah memberikan undangan, Zhan Jiuyan pun pergi. Tak lama setelah itu, seorang wanita anggun berjalan masuk dengan membawa keranjang. Wajahnya tertutup kain tipis, tetapi pesonanya tetap tak terbendung. Aku ingin pergi dalam 3 hari. Kau tetaplah di sini, kata Ye Yang. Oh, jawabnya lembut. Tapi banyak orang yang mengincarku, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Ye Yang mendesah dan akhirnya berkata, baiklah, kau ikut. Wanita itu tersenyum menggoda. Baik, Tuan Ye, aku akan mencuci pakaianmu di siang hari dan menghangatkan ranjangmu di malam hari. Ye Yang hanya bisa menggelengkan kepala. Ia sudah terbiasa dengan kelakuan wanita ini.